Jadi dari yang dikabarin ke aku nih hari ini sebenarnya pengen sharing-sharing insights dan juga real implementation di dunia e-commerce terhadap sustainability mereka tuh kayak gimana sih. Dan mungkin biar cakupannya lebih terstruktur dan lebih terfokus ya, aku bakal ngomongin lebih banyak ke digital startups. Karena apa namanya, kelasnya kan kelas e-commerce ya, dan kata e-commerce ini tuh kental melekat pada digital product management atau digital product. Makanya ini hubungannya dengan digital startups. Tahu lah ya, digital startups itu nanti ada banyak macam, dan kita akan bahas paling nggak permukaannya ada apa aja sih yang dimaksud seperti digital startups dan e-commerce itu kayak gimana gitu ya. Nah, oke. Sebelum lanjut, ini mungkin aku perkenalan singkat lagi sedikit ya dari sisi profesional, biar teman-teman semua yang ada di kelas ini juga nggak meragukan ini yang ngomong orang ini beneran mengerti nggak sih, atau misalnya dia beneran ahli di bidangnya nggak sih, gitu ya. Aku jadi bilang ahli banget juga mungkin belum ya, kan kita semua tetap belajar, cuman kurang lebih pengalamanku udah cukup lama di dunia product management. Jadi namaku Reinhard Graciano, sekali lagi salam kenal semua, dan thank you for having me here. Namaku Reinhard Graciano, kalau mau dipanggil bisa panggil Rain atau Reinhard. Terus aku ini sekarang menjabat sebagai Senior Product Manager di Tiket.com. Tahu ya Tiket.com ya? Semoga pada tahu semua sih. Semoga pada pakai juga di Tiket.com. Ya. Nah, sebelum di Tiket, aku juga pernah jadi Associate Product Manager di Traveloka, terus jadi Senior Product Manager juga di Tokopedia. Sebelumnya lagi, sebelum ke dunia startup, aku sempat di Danone sama Siemens, kayak yang tadi Pak Felix udah ini ya ceritain juga. Jadi kurang lebih total sebenarnya ada 7-8 tahun professional experience aku kerja di perusahaan multinasional, sampai sekarang kerja di startup sebagai product manager gitu ya. Hobinya terkait gadget sama teknologi, makanya kerja di perusahaan digital startup juga berhubungan sama mobile dan teknologi ya. Terus udah experience dan juga cukup berpengalaman ngisi sesi-sesi mentoring, public speaking, juga berbagi sebagai narasumber di webinar-webinar ya. Dan sebagai product manager, aku udah pengalaman menghandle B2B product, data platforms, B2C, sama internal tools buat di digital startups tadi di Traveloka, Tokopedia, dan Tiket.com sekarang gitu ya. Di sini apa namanya, aku bakal share-share nih tentang implementasinya di kantor-kantor startup ini itu untuk memiliki sustainability mereka yang sekarang, dan juga untuk mereka bisa survive sebagai bisnis kedepannya tuh kayak gimana aja sih. Tapi sebelum masuk ke situ, sebentar. Nah, sebelum masuk ke situ, ini aku mau kasih guideline dulu ya. Kan waktu untuk pemaparannya sampai jam 3 ya, mungkin nggak akan selama itu, karena aku pengen bikin ini nggak terlalu lama dan ringan aja, jadi teman-teman juga nggak bosan ya. Nah, kita akan ngomongin 4 topik utama hari ini. Yang pertama, tipe of digital startup. Jadi ini maksudnya kita pengen ngelurusin nih, yang disebut e-commerce itu sebenarnya semuanya atau apa aja sih, atau sebenarnya ada pembagian-pembagian tersendiri. Digital startups itu ada apa aja sih tipe-tipenya. Terus yang kedua, apa itu sustainability? Jadi kita sama-sama ngurusin dulu definisi sustainability yang kita mau omongin hari ini ya. Terus habis itu kita akan bahas how to sustain and survive. Maksudnya gimana sih para digital startups ini sebagai company di real life, di implementasi asing, yaitu mereka melakukan inovasi dan juga melakukan pergerakan-pergerakan bisnis sehingga mereka bisa sustain dan survive untuk jangka waktu yang panjang ke depannya, apalagi habis pandemi kemarin kan. Itu. Dan terakhir habis itu aku bakal cerita-cerita nih tentang real world practice stories-nya, atau semacam success story ya, kisah-kisah company-company ini melakukan implementasi sustainability di area mereka masing-masing sehingga mereka company tetap ada gitu. Dan mungkin nanti kita lebih banyak bahas kondisi pandemik versus tidak pandemi gitu ya, karena itu sangat-sangat kental dengan yang namanya sustainability sama survivability gitu. Oke. Nah, yang pertama, aku pengen agak interaktif nih sama teman-teman, jadi minta bantuannya juga ya, biar gak bosen nih. Kalau ada yang mau coba ngejawab atau coba buka suara, monggo. Nah, mau tanya dulu nih, aku pengen ngetes dulu sejauh ini dari teman-teman yang ada di sini, tipe-tipe digital startup, contohnya yang ada di layar ini semuanya disebut e-commerce atau enggak?
Ini kita bikin gaya-gaya webinar aja kali ya. Ketika aku nanya kayak gini, aku ntar diam, jeda. Yang mau coba-coba ngejawab boleh ketik di kolom chat. Ini buat teman-teman semuanya adalah e-commerce atau bukan? Wah sepi ya, nggak ada yang mau ngetik nih. Cuman yes or no loh. E-commerce. E-commerce atau bukan? Ada yang bilang bukan, ada yang bilang iya. Nggak ada salah benar ya. Aku cuman pengen tahu nih siapa nih yang bilang ya, siapa yang bilang bukan. Oke, makasih nih teman-teman yang udah mau jawab. Ya, macam campur-campur, ada yang bukan, ada yang iya. Nah, sebenarnya kalau dari ini kita ngomongin dari segi definisi di lapangan ya, di jalanan nih, orang ketika ngomong e-commerce itu bukan semuanya ini adalah e-commerce gitu. Nah, di sini kita mau ngomongin nih tipe-tipe digital startups, apakah semuanya pasti dibilang e-commerce? Jawabannya enggak. Jadi tipe startup itu ada banyak teman-teman sebenarnya. Ini kita ngomongin yang di Indonesia dan yang kental di ini ya, di antara para pegawai dan para budak-budak korporat nih. Kenapa bukan semuanya e-commerce? Karena definisi dari e-commerce itu adalah tempat online untuk berjual beli atau melakukan kegiatan komersil. Jadi kalau dilihat dari company-company ini kan nggak semuanya all about jual beli dan komersil yang kayak penjual di toko dan pembeli antara seller dan buyer gitu ya. Nah, kayak apa sih mereka ini sebenarnya tipe-tipenya kalau bukan semuanya e-commerce? Ini sebenarnya ada banyak tipe-tipenya, cuman aku ambil company-company yang kayaknya paling banyak orang-orang pakai ya, paling nggak anak-anak muda zaman sekarang pakai nih di Indonesia nih. Jadi kayak Gojek atau Grab itu sebutannya bukan e-commerce, dia namanya ride hailing. Karena dia mereka itu berangkat dari platform utamanya adalah untuk transportasi. Meskipun akhirnya bisa kayak ada GoPay atau ada layanan makanan dan segala macam, tapi intinya mereka berangkat dari akarnya adalah transportasi, makanya ride hailing gitu ya. Terus ada tipe yang kedua yaitu namanya OTA, online travel agent. Jelas lah ya, online travel agent ya Traveloka, tiket.com, terus jangan terus, nanti aku mau tanya kira-kira kalau udah tahu tipe-tipenya teman-teman ada yang tahu lagi nggak yang bisa ngebayangin tipe tertentu apa. Nah, terus selain ride hailing, OTA ada juga nah e-commerce nih. Nah, e-commerce ini nama lainnya adalah marketplace. Ini contohnya ya kayak buat belanja tadi, Tokopedia, Shopee, mungkin ada yang pernah pakai juga Blibli gitu ya, Zalora dan yang lain-lain. Karena itu mereka langsung jual beli kayak antara seller dan buyer. Makanya ini yang disebut e-commerce. Jadi ini aku bantu memperkaya nih apa pengetahuan teman-teman di dunia profesional yang kalau disebut e-commerce itu yang mana aja sih? Ya dua ini gitu ya. Selain itu tipe digital startup lainnya tuh ada juga yang namanya fintech atau financial technology. Itu kayak OVO, GoPay, ini intinya semua aplikasi-aplikasi berbasis pembayaran digital atau pembayaran online menggunakan teknologi di HP. Terus apa? Ada lagi nih Halodoc. Halodoc itu kategorinya hitungannya telemedicine. Karena dia apa namanya di bidang medical dan medicinal gitu ya, tapi menggunakan remote jarak jauh, makanya dia namanya telemedicine. Ada Halo Dokter, ada SehatQ, ada Halo Dokter. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang khusus untuk medical itu namanya telemedicine, dan terakhir ada juga yang namanya EduTech, Education Technology. Ini ruang guru dan ada platform-platform lain juga ya yang berbasis apa namanya kursus atau ambil kayak online course gitu buat education gitu. Nah, jadi ke depan ya aku bakal ngomongin nama-nama startup tertentu atau menyebutkan tipe-tipe startup nggak sebagai e-commerce ya. Jadi aku akan nyebut kalau OTA begini, kalau ride hailing begini, biar kita sama-sama paham nih, yang dimaksud sama si Karen Hart tuh yang begini tuh contohnya, yang dimaksud sama tipe yang begini itu contohnya perusahaan A, B, C, dan D kayak gitu. Nah, jadi ini nih teman-teman, yang namanya digital startup di Indonesia itu tipe-tipenya ada macam-macam ini, dan ini contoh-contoh perwakilannya gitu. Lalu, nah si company-company ini semua kan rata-rata sebenarnya
dibilang startup karena mereka baru melanglang buana, baru ada tuh ya hitungannya mungkin bahkan ada yang baru setahun 2 tahun, ada yang sudah sampai 10 tahun atau belasan tahun ya kayak tiket.com, Traveloka, Tokopedia itu kan udah cukup lama ya. Mereka tuh namanya udah cukup besar gitu ya sebagai platform. Ada juga yang baru-baru muncul, misalnya kayak Ruang Guru baru muncul atau populer beberapa tahun belakangan, atau Pergi-Pergi, atau apa namanya mungkin e-commerce yang kecil-kecil yang baru-baru kayak Happy Fresh atau Segari dan segala macam ya. Itu juga hitungannya startup. Nah, mereka ini notabene sebagai startup itu kan perusahaannya ya berarti masih banyak banget perubahan-perubahan yang mereka akan lakukan. Terus mereka juga bisa dibilang masih muda, jadi harus mikirin nih ke depannya mereka bakal sustain nggak ya? Ke depannya 5 tahun lagi dengan bisnis kayak begini, apakah mereka akan tetap ada perusahaannya atau amit-amit bangkrut gitu. Nah, disinilah kita bakal ngomongin apa sih sustainability itu. Jadi kata sustainability ini sekedar pengetahuan trivia ya. Kata sustainability ini sebenarnya di dunia bisnis ada dua macam. Yang pertama itu ngebahas soal lingkungan. Jadi kalau ada yang dengar sustainable business atau company sustainability itu maksudnya ngebahas perusahaan tersebut dampak terhadap lingkungannya gimana atau dia ramah lingkungan atau enggak, dan kita nggak akan bahas itu. Kita akan bahas definisi sustainability yang kedua, yaitu gimana sih sebuah company itu bisa bertahan dan meneruskan operasinya untuk bertahun-tahun ke depan dalam jangka panjang dengan melakukan keputusan-keputusan bisnis atau keputusan-keputusan operasional yang strategik dan inovatif gitu ya. Itu yang akan kita bahas dan itu adalah definisi yang aku pengen bawa ke sesi kali ini. Sustainability adalah the ability of a company to stay relevant and continuously running well in the mid to long term and keep the operations healthy. Jadi kemampuan sebuah company itu untuk tetap relevan. Relevan maksudnya gimana? Dia tetap dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu dan ke depannya. Terus dia juga secara operasional terus berjalan dan terlaksana dengan baik gitu ya. Ya masalah-masalah sedikit nggak masalah, tapi maksudnya masalah-masalah sedikit nggak apa-apa, tapi yang penting operasinya tetap berjalan dan mereka terus improve gitu ya untuk jangka menengah bahkan jangka panjang gitu. Jadi ini definisi sustainability yang akan kita bahas dan kupas teman-teman. Nah, yang menarik adalah kita akan bandingin before dan after pandemi kali ya, karena terutama buat digital startups itu suasana sebelum pandemi, selama pandemi, dan sekarang nih agak-agak tanda kutip setelah pandemi ya, meskipun sebelumnya belum berakhir, itu semua ada program-program dan inovasi-inovasi yang dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu demi membuat company-nya itu sustainable gitu. Nah, kita masuk. Aku pengen sharing gimana sih mereka itu mencapai sustainability atau paling nggak mereka akhirnya mencapai situasi dan kondisi di mana oke nih perusahaan kita bakal bisa berjalan sampai 5 atau 10 tahun ke depan meskipun pandemik tanpa masalah karena inovasi atau keputusan A, B, C, D, E kayak gitu. Nah, mereka caranya mereka mencapai sustainability tersebut biasanya dengan mengobservasi poin-poin berikut ini. Jadi yang pertama ada cost, ini maksudnya operational cost ya. Yang kedua user needs, yang ketiga market trend, dan yang keempat itu revenue stream. Tenang, nanti aku bakal kupas satu-satu, kita cerita-cerita sedikit, habis itu kita bakal masuk ke contoh implementasi di perusahaan-perusahaannya itu apa aja ya. Dan sebenarnya yang terakhir, biar bisa sustainable, namanya perusahaan, ada yang bisa tebak nggak apa hal paling fundamental, bukan paling kali ya, salah satu hal fundamental yang dibutuhkan sebuah perusahaan atau bisnis untuk bisa berjalan? Coba sebelum lanjut, boleh kalau ketik di kolom chat. Revenue, apalagi? Ada lagi kira-kira selain revenue? Loyal customer, user needs, boleh. Yep, ini semua penting. Tapi ada satu yang belum kesebut di sini nih. Belum kesebut di 1 sampai 4 ini.
Oke. Wah, senang nih interaktif nih anak-anaknya. Oke, thank you semua yang udah mencoba menjawab ya. Semuanya benar, ini adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk berjalan, yes. Tapi ada satu lagi yang penting sekali dan itu pasti harus selalu ada, investor. Sebenarnya kebutuhan mendasar dari sebuah bisnis untuk berjalan apa sih? Modal ya kan? Modal itu apa? Uang. Uang dapatnya dari mana kalau untuk bisnis yang benar-benar bisnis ya? Pasti dari investor gitu. Investor itu bisa berupa perusahaan lain, bisa berupa perseorangan, atau bisa juga bank gitu ya. Jadi untuk bisa sustainable, para perusahaan ini memperhatikan cost, user needs, market trend, revenue stream, dan pastinya investor request. Ini yang kelima ini memang tanda kutip unik, karena pada akhirnya kalau misalnya ada terjadi perubahan arah bisnis ya, atau ada perubahan, atau mau bikin keputusan besar gitu, pasti tetap harus di-report ke investor, dan investor juga kan bukan orang-orang yang bodoh biasanya ya, mereka juga ngerti mau dibawa kemana nih perusahaan-perusahaan mereka, jadi mereka juga pasti biasanya akan kasih request, ide, atau bahkan keputusan tertentu, dan itu yang bisa menentukan apakah perusahaan itu nanti sustainable atau enggak, gitu. Oke, aku coba ngejelasin satu-satu nih ya, biar lebih kebayang, maksudnya apa sih yang dipikirin dari 5 ini, maksudnya gimana kok bisa sustainable gitu. Nah, yang pertama kita ngomongin cost. Mungkin biar enak, kita coba bayangin kita baru di awal 2020 kemarin ya. Terus kita running sebuah company, kita adalah pemilik atau stakeholder tertinggi sebuah company, tiba-tiba ada pandemi gitu. Nah, kalau pandemi itu merubah segalanya, bisnis dan ekonomi melambat, kira-kira kita harus memikirkan 5 hal ini tuh kayak gimana. Nah, yang pertama, si cost ini, itu pasti kita harus mikirin operational cost. Mungkin nggak cuma operasional juga ya, tapi inventory cost, terus cost untuk jual beli barang stok, dan kalau yang produknya produk fisik gitu ya, atau jual beli jasa kalau yang produknya berbentuk non fisik. Nah, kenapa kita mikirin cost buat sustainable? Karena cost itu adalah pengeluaran. Ibaratnya teman-teman punya uang tabungan nih, atau nanti kalau udah kerja punya gaji, nanti pusing kok mikirin gaji, udah punya duit malah pusing di hidup ini. Nanti tiap kali gajian, kalian harus mikirin gimana biar aku bisa menyambung hidup sampai sebulan ke depan sebelum gajian lagi, harus mikirin pengeluarannya diatur-atur ya kan, disesuaikan dengan pemasukan, atau mungkin harus dipikirkan kayaknya harus dihemat di makanan deh, atau harus dihemat di pakaian, atau harus dihemat di biaya tempat tinggal dan segala macam. Nah, ini yang dimaksud dengan cost buat sustainable. Jadi tiap company itu biar mereka sustainable, mereka akan terus-menerus mikirin berapa ya yang harus gue keluarin biar pengeluarannya itu nggak lebih besar daripada pemasukan aslinya si bisnis gue ini gitu. Nah, ini yang bisa menentukan apakah sebuah company itu nanti dia runtuh karena terlalu banyak utang, atau dia akhirnya bisa survive dan sustainable sampai bertahun-tahun ke depan karena dia cost-nya lebih efektif. Misalnya dia hanya membelanjakan atau dia hanya menggunakan uangnya untuk sesuatu yang lebih strategis daripada cuma buang-buang atau bakar duit tanpa arah gitu ya. Terus yang kedua, user needs. Nah, user needs ini kita ngomongin masalahnya apa? Karena pada akhirnya user sama dengan pembeli ya, maksudnya teman-teman ya. Karena kita ngomongin digital startup, jadi kita ngomongin aplikasi itu bahasanya user gitu ya. Tapi user adalah pembeli. Dan pembeli adalah sumber uang kita kalau sebagai perusahaan. Jadi kita harus tahu nih, di tengah keadaan yang sekarang atau keadaan kedepannya, user itu lagi butuhnya apa sih? Untuk tahu user butuh apa, kita harus tahu masalahnya. Jadi di sini biar kita sustainable, kita harus stay relevant. Kita harus tahu, oke, user nih sekarang di pandemi ternyata nggak boleh keluar-keluar, restoran tutup. Berarti kan makanan harus delivery online. Mereka mau beli makanan karena masalahnya adalah mereka mau beli makanan susah. Berarti usernya butuh apa? Butuh delivery, ya kan? Nah, makanya nanti perusahaan yang bergerak di bidang makanan atau di bidang, for example, di bidang e-commerce gitu ya, jadi akan memikirkan gimana caranya biar dia juga bisa menyediakan layanan antar
atau delivery makanan secara online, misalnya itu contohnya gitu. Karena kalau nggak begitu, terus kita nggak berubah sesuai dengan keadaan dan kita nggak cari tahu apa sih problemnya user saat ini yang mereka butuhkan, nanti kita nggak relevan. Dan sebagai perusahaan kalau udah nggak relevan, nggak ada yang pakai sama dengan tidak ada uang, mati, gitu ya. Terus yang ketiga, mikirin market trend. Nah, kalau mikirin sustainability itu nggak cuma mikirin maaf, nggak cuman mikirin kebutuhan saat ini aja, karena namanya manusia kan, kita sebagai user, kita tuh moody gitu ya. Minggu ini pengen apa, minggu depan pengen apa, kayak ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Jadi akan terjadi perubahan di trend marketnya. Nah, market trend ini, kita harus bisa membaca where is this going, artinya, di mana sih kira-kira kebutuhan user ini akan berubah ke arah mana, terus nanti ke depannya dengan kondisi sekarang, apa sih yang kira-kira nanti akan menjadi ngetop, apa sih yang kira-kira nanti akan menjadi kebutuhan utama, meskipun sebelumnya dia bukan kebutuhan utama, gitu ya. Contoh krusialnya perusahaan-perusahaan yang bisa membaca market trend itu adalah ketika pandemi terjadi. Ada yang bisa tebak nggak, apa salah satu jenis platform atau salah satu jenis aplikasi yang sebelumnya jarang dipakai, tiba-tiba jadi dipakai dan jadi kebutuhan utama di pandemi? Digital bendanya. Zoom, Teams, pintar. Ya, Zoom, Teams, apalagi Google Meet, terus bahkan nggak cuman yang apa namanya, Zoom atau Teams atau Google Meet, bahkan kayak Google Docs, Google Slide, Google Classroom, service-service Google yang dulu tuh fiturnya dibiarin gitu-gitu aja, akhirnya dibagusin sama mereka karena mereka ngeliat market trend akan butuh ini sampai berapa tahun ke depan gara-gara pandemi. Telegram, betul. WhatsApp, Telegram, mungkin juga sosmed lain ada yang nambahin fitur dia buat kirim-kirim dokumen, buat bikin grup, bikin apalah segala macam, ya kan? Nah, itu yang dinamakan market trend gitu. Karena itu belum kelihatan saat itu sebagai user needs, betul nggak? Di awal-awal pandemi 1-2 bulan pertama kan orang belum langsung tahu kita harus pakai Zoom. Zoom fiturnya harus ada breakout room, harus ada fitur ini, gitu kan. Tapi mungkin product manajernya di Zoom atau di Google ya mereka bisa ngebaca, oh oke, kedepannya ini bakal ngetrend nih yang kayak begini. Yuk kita bikin bagus, akhirnya mereka jadi banyak dipakai, gitu. Mantap teman-teman. Itu definisi market trend ya. Nah, udah gitu, kalau ini semuanya udah kebaca, apa yang harus dipastikan? Revenue stream. Artinya apa? Revenue itu adalah pemasukan. Revenue kita bukan ngomongin profit ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita beli barang 10 juta, lalu kita jual 12 juta, 12 jutanya itu adalah revenue, profit kita 2 juta. Tapi kalau kita beli barang 10 juta, terus kita jual seharga 8 juta, 8 juta itu tetap dihitung sebagai revenue, meskipun kita hitungannya rugi 2 juta, gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud revenue stream ini adalah, ada nggak sih paling nggak pendapatan atau uang yang mengalir masuk, nggak cuma keluar doang nih, tapi ada yang mengalir masuk nggak? Belum mikirin profit atau loss-nya ya. Paling nggak, ini untuk menandakan apakah ke depannya bisnis kita ini atau startup kita ini bakal memiliki perputaran uang yang paling nggak ini nggak ya, berpotensi membaik nggak ya, berpotensi bagus nggak ya, gitu. Ada revenue masih mending daripada nggak ada revenue sama sekali, gitu ya. Karena nomor 1, 2, 3 itu kita mikirin ngeluarin duit, membuat inovasi, membuat produk atau fitur baru, tapi kita harus memastikan di nomor 4 bahwa yang kita bikin itu semuanya nanti ngasilin duit juga. Masalah profit atau enggak itu nanti soal beda lagi ya. Itu juga ada ngomongin sustainability, tapi lebih kompleks, itu lebih ke arah hitung-hitungan neraca dan juga forecast dan berhubungan sama apa namanya valuasi gitu. Tapi intinya harus ada sesuatu yang membuat uang, memasukkan uang gitu. Dan terakhir, untuk bisa sustainable pastinya ya, dengan asumsi digital startup itu semuanya pasti ada investornya, maupun cuma 1, 2 atau rame-rame karena banyak yang invest di situ. Intinya ketika terjadi
perubahan dan mau ada keputusan bisnis, pasti investor itu punya request karena mereka yang punya uang. Maaf, karena mereka yang punya uang, jadi mereka juga pasti mungkin punya pendapat atau juga punya request tanda kutip. Yaudah, perusahaannya kita begini aja deh, biar lebih jalan, atau misalnya nanti bisnisnya lebih bertahan, terus nanti begini, begini dan begitu. Ini penting banget didengarkan karena yang namanya investor kan mereka yang punya uang ya. Lama-lama uangnya kita pakai untuk operasional, untuk menjalankan bisnis. Tapi setelah sekian bulan, sekian tahun, biasanya butuh suntikan dana tambahan karena mau bikin inovasi baru atau misalnya mau expand bisnisnya biar lebih besar butuh modal tambahan. Kalau kita nggak mikirin investor punya request, nanti mereka stop ngasih uang. Kalau perusahaan udah nggak dapat modal atau nggak dapat investor, itu terancam untuk nggak sustainable. Gitu ya. Nah, sebenarnya pada implementasi aslinya, pertimbangan-pertimbangan di tiap company itu tuh jauh lebih kompleks dari ini teman-teman. Jadi nggak, oh gimana nih pandemik, terus mereka duduk, bos-bos besar, dan cuma mikirin 5 ini. Oh, enggak, pastinya jauh lebih detail. Bahkan ada yang mikirin, gimana nih jumlah pegawainya, mau dirampingkan atau enggak. Tanda kutip PHK misalnya. Atau oh gimana nih, apakah jenis produk kita yang mau dikurangin atau enggak. Jadi ada banyak sekali aspek-aspek yang lebih detail ya, tapi itu maksudnya udah terlalu berat dan itu sangat spesifik tiap perusahaan bisa beda-beda. Jadi itu mungkin di lain waktu kita bahas ya. Jadi intinya untuk sustainability ini kurang lebih adalah 5 hal-hal general yang paling akan dijadikan patokan atau mungkin basis perbincangan di tiap company gitu. Sorry, di tiap startup paling enggak ya. Oke, nah sampai sini dulu. Kira-kira ada yang mau bertanya atau masih bingung atau gimana nggak teman-teman? Sebelum aku lanjut, habis ini aku mau cerita-cerita sih soal pengalaman ngelihat tiap-tiap company ini pada bikin program dan inovasi apa aja sih biar sustainable gitu. Sebelum aku lanjut ke cerita-cerita, ada yang mau nanya dulu atau ada yang bingung? Aman. Oke. Berarti nanti dikasih kuis ya habis ini, terus ngaruh ke nilainya. Ya, dan ntar Pak Felix Mbak Dini titip kuis ya. Nggak ada yang bercanda, teman-teman. Santai aja. Oke, kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut ya. Nah, ini cerita apa namanya? Aku cerita-cerita implementasi kemarin kira-kira tiap-tiap company ini ngapain aja sih sampai bikin mereka bisa sustainable. Dan aku kenapa cerita di 3 company ini? Soalnya memang yang aku tahu dan memang aku alamin adalah ketiganya ini. Kebetulan pas aku kerja di Traveloka itu di awal 2020. Jadi aku masih dapat banget tuh Traveloka versi kena pandemiknya. Itu ceritanya banyak sebenarnya, tapi aku pilih beberapa yang paling kelihatan gitu ya, yang paling mungkin teman-teman juga familiar. Terus pas Tokopedia, aku juga di Tokopedia itu 2021 kemarin, itu juga masih pandemi kan, jadi ada ceritanya juga. Dan sekarang anggaplah sekarang masih periode semi-semi pandemi, aku di tiket.com itu juga mereka beda lagi success story-nya. Beda lagi gimana sih cara mereka implementasi keputusan sampai bisa sustainable gitu. Nah, sebelum aku lanjut, mungkin pengen kasih konteks tambahan juga ya. Ketika pandemi terjadi itu, sektor-sektor yang paling terkena dampaknya itu, kan pastilah semua tahu lah ya sektor apa, sektor travel, betul kan? Travel dan hospitality. Jadi nggak cuman apa namanya pesawat, apa namanya hotel juga, penginapan juga, itu terdampak banget, betul. Nah, tapi selain travel, ada yang bisa jawab nggak? Apalagi sektor-sektor yang paling terdampak? Ayo, ada yang mau coba jawab selain travel? Sektor yang paling terdampak pas pandemi kemarin.
Yo, yang jawabannya benar dapat GoPay 200.000 dari dosen. Nggak ada yang bercanda ya. Perhotelan masuknya travel. Mall, industri hiburan, jualan retail. Ada lagi? Oke, kalau sudah ada yang nggak ada yang mau nebak, ya ada dua sektor lain yang juga sangat terpengaruh. Itu yang pertama benar, mall, industri hiburan, jualan retail itu sama satu sektor semuanya, intinya sektor offline retail, offline stores, termasuk industri hiburan ya. Anggaplah mereka itu toko yang jualan jasa hiburan, yang mengandalkan kehadiran fisik itu juga terdampak parah. Yang kedua yang terdampak adalah industri transportasi. Karena orang disuruh di luar, orang dilarang keluar dan disuruh stay di rumah semuanya kan, apalagi PPKM gitu. Transportasi dan retail offline ini sangat-sangat terdampak kemarin. Jadi makanya nanti aku cerita juga sedikit deh soal ride hailing startups itu, karena mereka juga harus membuat inovasi tersendiri gitu ya. Nah, lanjut kembali ke cerita untuk si success stories-nya ini, di implementasi aslinya itu ya, kita ambil contoh yang pertama dulu Traveloka. Di sini aku bagi ke dalam tiga pokok cerita kali ya, pokok cerita istilahnya. Kenapa sih langkah-langkah ini tuh bisa menjadi langkah mereka menuju sustainability gitu ya. Dan di sini mungkin teman-teman bisa coba perhatikan baik-baik, karena ketika aku cerita teman-teman mungkin bakal nyadar, oh betul juga ya kenapa dikeluarkan fitur tersebut, oh betul juga ya kenapa kemarin harus dilakukan keputusan ini dan keputusan itu gitu, biar bisa bertahan. Karena kalau nggak bisa jadi doang nih, salah satu dari company ini mungkin jadi tidak bertahan setelah pandemi nanti kalau mereka tidak melakukan hal-hal tersebut gitu ya. Nah, pertama, Traveloka. Kan jelas-jelas travel itu industrinya sangat terdampak ya. Semua pesawat di cancel, penerbangan jadi nggak boleh, baik yang domestik juga pun nggak boleh, hotel juga jadinya waspada, nggak boleh ditempatin, keluar kota dan segala macam harus dihentikan. Otomatis ya bisnisnya Traveloka atau mungkin tiket.com juga waktu itu ya, pasti terdampak habis. Orang semua berbondong-bondong refund tiket pesawat. Jadi otomatis duit yang tadinya udah jadi revenue di Traveloka harus dibalikin lagi ke customer. Itu kan juga ngurusinnya lama dan nggak sebentar, dan belum tentu semuanya balik 100%. Jadi bisa jadi ada yang nggak balik 100% ke customer, ntar jadi komplain lagi dan segala macam. Udah gitu hotel juga harus di-refund semua. Udah gitu apalagi yang travel industri hiburan, tiket-tiket kayak Dufan dan uh, ke toko-toko ke tempat-tempat yang pakai tiket hiburan itu juga jadi dibatalin semua gitu ya, nggak ada yang beli. Itu kan jadi kasarnya kena banget nih ke revenue Traveloka. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah itu cut operational cost. Sama kayak bayangin kembali ke teman-teman habis gajian atau teman-teman lagi punya uang tabungan, ketika pemasukannya lagi berhenti gitu ya, karena entah karena lagi libur, cuti, atau mungkin lagi nggak kerja, tiba-tiba pemasukannya berhenti, otomatis biar bertahan hidup, apa yang harus dilakukan? Berhemat ya kan? Nah, berhemat itu dengan cara memotong biaya operasional hidup kita masing-masing. In this case, Traveloka melakukan itu. Cut operational cost itu contohnya macam-macam ya. Yang kemarin dilakukan Traveloka, contohnya salah satu adalah pindah kantor. Mungkin kalau teman-teman belum ada yang tahu, tadinya Traveloka itu kantornya di Sleepy, ada 3 tower. Terus habis itu di awal 2021 kalau nggak salah mereka pindah ke BSD, jadi satu gedung aja. Gitu. Nah, kenapa ini dianggap sebagai cut operational cost? Karena jadinya tadinya nyewa 3 tower dengan banyak lantai, jadi cuma nyewa satu gedung aja dan di BSD. Gitu. FYI sebagai info, biaya sewa perkantoran di tengah kota Jakarta sama di BSD itu masih lebih murah yang di luar Jakarta, gitu ya. Jadi paling nggak di sana mereka bisa
oke nih, potong biaya operasional dari segi gedung, misalnya dari segi sewa gedung gitu. Terus contoh operational cost yang di-cut juga misalnya adalah menghentikan jadi mereka tetap jualan tiket pesawat kalau memang ada yang mau beli, terus tetap jualan hotel dan juga tiket-tiket lain, tapi jadinya mengurangi atau menghentikan beberapa kupon-kupon promo yang terlalu besar. Misalnya tadinya bisa promo sampai 50% gitu ya, tanpa plafon, tanpa batas, sekarang diskonnya cuma kayak 10% aja atau 15% aja, maksimal sekian puluh ribu kayak gitu. Tapi tetap kelihatan ada promo diskon gitu ya. Itu juga contohnya adalah memotong biaya operasional. Karena yang tadinya harus keluar duit buat promosi sekian, jadi bisa berkurang sekian aja. Gitu ya. Itu contoh operational operational cost cut yang dilakukan oleh Traveloka. Gitu. Ini sesuai dengan yang tadi di awal ya, yang ada salah satu poin pertama yang diperhatikan adalah cost-nya. Gitu. Nah, yang kedua yang dilakukan Traveloka, ini ada yang masih ingat gak ya dulu sebelum ada namanya Traveloka Eats yang bisa diantar ke rumah itu, kayak GoFood atau GrabFood, dulunya Traveloka Eats juga udah ada, tapi nggak bisa delivery ke rumah. Cuman kayak kamu beli kupon makan di Travelokanya, terus ke mallnya, terus bilang ini saya udah beli kupon makan di restoran ini untuk hari ini dengan harga khusus, jadi tinggal masuk restorannya, tinggal makan di tempat. Dulu modelnya dia kayak gitu, ya kan? Tapi gara-gara pandemi kan nggak ada lagi yang ke restoran kayak begitu, nggak boleh, mall juga tutup. Jadi dia launch fitur barunya, dia modifikasi fitur Traveloka Eats-nya jadi bisa delivery ke rumah, ngikutin konsepnya GrabFood sama GoFood. Cuman jadi bikin beda-beda kali ya waktu itu mereka bikin jenis program dan promonya beda, terus bisa bundling dan segala macam, jadi agak sedikit beda biar unik gitu. Nah, kenapa ini dilakukan? Soalnya Traveloka ngelihat ini pandemi nih, gimana biar kita sustainable, duit dari penerbangan nggak ada, duit dari booking hotel juga nggak ada, pada nggak mesen kan, orang lagi parah-parahnya. Ya, paling orang yang pasti butuh, mau pandemi mau nggak, orang pasti butuh apa? Makan, betul kan? Jadi dia buka delivery ini dengan memperhatikan user need. Gitu tadi, ada poin kedua kalau masih ingat tadi ya. Masalah saat itu user butuh apa sih? Butuh makan. Ya sudah, ayo kita juga bikin service buat delivery makanan gitu. Nah, yang ketiga, habis itu dia launch PCR atau antigen purchase. Jadi setelah pandemi itu nggak berapa lama dia ngeluarin fitur untuk ngebeli kayak di Halodoc kali ya, beli tes PCR, antigen, bahkan bisa beli resep obat-obatan gitu. Di Traveloka dulunya kan dia nggak pakai jualan benda-benda medis atau obat-obatan kayak begitu. Tapi dia melihat, oke, ini pandemi nih, ini gara-gara penyakit. User selain butuh makan, mereka juga pasti butuh tes-tes, mereka juga butuh beli obat-obatan nih, meskipun bersaing sama platform lainnya, tapi mereka bikin aja. Paling nggak mungkin kalau cukup menarik, user bakal beli di Traveloka dan jadi pemasukan tambahan mereka ya kan. Paling nggak nol banget lah. Nah, ini adalah implementasi dari yang namanya mereka analisis market trend. Karena mereka ngelihat selain saat itu dibutuhkan buat COVID, pasti ke depannya pandemi nggak akan langsung hilang. Pasti trennya orang akan tetap butuh buat beli PCR dan antigen. Jadi dia keep fitur tersebut. Gitu. Nah, dari 1 2 3 ini kebayang ya kira-kira contoh implementasi observasi tadi ya, kalau mau sustainable gimana. Kalau misalnya Traveloka nggak ngelakuin ini semua dan dia tetap kekeh, ya udah gue bisnisnya tetap kayak biasa aja, jualan pesawat, jualan hotel, nggak perhatiin cost-nya, nggak perhatiin user need dan segala macam, bisa jadi dia tutup. Mungkin nggak tutup banget kali ya, mungkin jadinya jadi nggak kedengeran lagi karena orang jadi nggak ada yang pakai, orang lebih pakai yang lain karena Traveloka udah nggak relevan lagi, misalnya, gitu ya. Nah, ini contoh implementasi mindset sustainability yang dilakukan Traveloka waktu itu. Sebenarnya ada masih banyak lagi, cuman ini yang kira-kira aku yakin teman-teman pasti cukup familiar, bahkan mungkin pernah pakai gitu ya fitur-fiturnya. Nah, itu kita ngomongin industri travel yang jelas-jelas terdampak. Jadi jelas sekali kelihatan dia melakukan manuver-manuver dan juga keputusan-keputusannya biar sustainable.
Oh ya, ini juga ngeluncurin fitur Traveloka Eats dan PCR segala macam itu juga ngebantu mereka dapat revenue stream baru ya selain dari hotel sama flight. Jadi itu juga yang jadi pertimbangan mereka. Ini kita bikin produknya dapat revenue nggak nih, dapat duit pemasukan juga nggak nih yang muter gitu. Nah sekarang kita kalau pindah ke industri lain yang sebenarnya terdampak tapi nggak separah kena dampaknya travel gitu ya. Which is apa tadi? Tokopedia itu industrinya apa? Industrinya adalah e-commerce. E-commerce. Betul. Makasih Mas yang sudah menjawab biar nggak krik-krik. Ya, Iya, Mas. ya, industrinya e-commerce. Nah, kalau teman-teman ingat-ingat pas pandemi e-commerce kan ya udah semua orang sebelum pandemi udah belanja, pas pandemi tetap belanja. Jadi kesannya kayak nggak terlalu terdampak gitu ya. Sebenarnya iya dan tidak. Tetap terdampak gitu. Kenapa terdampak? Karena di e-commerce itu orang-orang jadi ya tetap pada belanja, tapi banyak juga yang jadi nahan belanja. Kenapa? Mereka harus hemat. Karena mungkin ada beberapa orang yang sebelumnya suka belanja, kena PHK, maaf nih. Kena PHK, akhirnya mereka harus hemat, nggak boleh belanja online dulu, jadi nahan diri. Otomatis penggunanya Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada jadi berkurang. Gitu kan. Udah gitu yang tadinya seller-seller di e-commerce, biasanya mengandalkan stok mereka pakai transaksi fisik inventory di gudang, sekarang jadi susah karena pandemi, transportasi dan juga lalu lintas pergerakan supply chain jadi terbatas misalnya, sehingga inventory di online e-commerce juga jadi berubah terbatas dan segala macam. Itu membuat ada sedikit perubahan dinamika meskipun nggak separah travel industry. Nah, makanya untuk bisa sustainable, mereka nggak bisa sombong nih, kita kan e-commerce, semua pasti akan belanja pada akhirnya. Jadi kita pasti sustainable tanpa harus melakukan inovasi, enggak. Gitu. Tokopedia, Shopee dan lain-lainnya nggak berpikir kayak begitu. Mereka akan berpikir tetap ada bahayanya kalau mereka nggak berinovasi ya, dan mereka harus sustainable. Nah, apa yang mereka lakukan? Nah, yang dilakukan Tokopedia juga banyak, cuman ini aku pilihin beberapa yang menurutku cukup besar dampaknya dan cukup aku sebagai pengguna waktu itu baik sebagai pegawai maupun non pegawai, aku juga merasakan efeknya dan juga merasakan aku mengerti kenapa ini harus dilakukan gitu. Nah yang pertama itu Tokopedia memutuskan untuk enhance seller dan delivery system. Enhance itu maksudnya gimana? Dia ngebagusin, memperbanyak pilihan-pilihannya dan bahkan memastikan kalau misalnya jadi seller di Tokopedia itu dia dia bisa memonitor dagangannya dengan lebih baik, ada statistik dan juga data grafik atau charts tentang penjualan dia bagus atau enggak, ada rekomendasi kalau mau jual tipe kategori barang yang kayak begini nih yang lagi laku dan segala macam. Kenapa begitu? Karena kalau teman-teman ingat ketika pas pandemi mulai, apalagi makin ke tengah-tengah, ada tren di mana orang-orang mulai mencari hobi melakukan hal-hal secara online. Entah itu masak-masak online, live streaming, IG story, bikin webinar, narasumber ngobrol sana-sini, atau bahkan TikTok, joget-joget, mencari nafkah gitu ya di TikTok. Ini mungkin teman-teman yang juga suka bikin konten TikTok bisa relate. Dan juga banyak teman-teman atau orang-orang yang pas pandemi itu memutuskan untuk mencoba bisnis online, jualan online. Ada banyak orang yang tadinya bukan penjual, akhirnya mencoba bikin toko atau menjadi seller di Tokopedia. Di Shopee juga dan di yang lain juga ya. Nah gitu. Nah karena pandemi itu membuat user itu berubah, shifting, jadi yang tadinya bayar banyak yang jadi seller juga. Jadi Tokopedia memutuskan untuk tetap memperbagus bagian fitur-fitur sellernya dia. Mungkin sini teman-teman ada yang udah jadi seller Tokopedia nggak? Coba mau dong, ada nggak yang di sini jadi seller di e-commerce manapun? Ada nggak teman-teman? Tokped-nya nih Mas Brian Vigo. Di Tokped kamu jadi seller ya? Ada kan dashboard-nya bisa lihat inventory-nya apa aja, terus yang transaksinya ada apa aja, pergerakan berapa banyak interaksi users itu. Ya ada.
Ada kan? Ada. Ada Di data-datanya Tokopedia itu sellernya. di sellernya, ya betul. Itu ada data-data yang kita himpun dari peristiwa-peristiwa apa transaksi historikal dan juga tren saat itu, terus kita kasih insights ke seller. Sebelum pandemik dan setelah pandemik itu kita perbagus datanya, terus kita tambahin fitur-fitur tambahan biar seller tuh makin nyaman gitu. Dan pilihan delivery juga kita tambahin biar lebih banyak, jadi lebih variatif. Kenapa? Biar biar seller tuh bisa lebih kreatif dan pada pakai Tokopedia. Nah, ini yang mungkin teman-teman belum tahu. Tokopedia selain dapat pemasukan dari buyer, dari kita yang membeli, dia juga dapat pemasukan dari seller loh. Ketika seller itu dia mendaftar jadi official store atau Power Merchant Pro, itu ada bagi-bagi komisi gitu ya dengan Tokopedia. Dan kalau seller senang, mereka nggak keberatan bagi komisi sama Tokopedia. Semakin banyak mereka jualan barang, semakin banyak juga revenue dari komisi buat Tokopedia. Makanya Tokopedia bisa lebih sustainable, gitu ya. Jadi nggak cuma memanjakan buyer, tapi memanjakan seller juga. Dan ini yang dilakukan Tokopedia biar platform dia tetap hidup, gitu. Karena e-commerce itu tolok ukur tiang pilar utamanya tuh dua, seller dan buyer. Salah satunya aja ini nggak ada, percuma. Ada seller nggak ada buyer, zong. Ada buyer nggak ada seller, uh, nanaunan gitu kan, kayak nggak ada gunanya gitu, nggak ada yang dijual. Nah, jadi keduanya ini harus bagus dan itu yang dilakukan Tokped gitu. Nah, terus habis itu apalagi yang dilakukan Tokopedia nih? Oke, mereka udah meng-enhance fiturnya dan juga paling menambah promo-promo tertentu. Misalnya waktu itu bikin promo untuk diskon delivery bebas ongkir atau diskon pakai GoSend, pakai Grab Express lebih murah atau gimana. Nah, tapi selain itu ada satu lagi langkah yang dilakukan Tokopedia. Ini mungkin teman-teman bisa tahu atau nggak tahu atau udah dengar, tapi kayaknya ini cukup besar beritanya. Di 2021 kemarin itu mereka merge dengan Gojek. Ini saya waktu itu juga ngurusin eh, apa namanya inisiatifnya, jadi lumayan ribet ya untuk merge dan bergabung dengan Gojek jadi Goto. Di sini teman-teman udah pada tahu kan ya, ada Goto dan Tokopedia sama Gojek itu udah gabung menjadi satu payung, bukan satu perusahaan. Tetap Tokopedia adalah Tokopedia, Gojek adalah Gojek, tapi mereka sekarang adalah saudara satu perusahaan di bawah naungan Goto gitu ya. Nah, ini adalah salah satu langkah yang dilakukan untuk biar bisa sustainable gitu. Nah, ini tuh salah satu implementasi dari investor request gitu ya. Kenapa? Biar mereka ketika merger, terus kan mereka mau IPO. Ada yang tahu IPO? Atau ada yang belum tahu IPO itu apa? Nah, oke, ada yang belum, ada yang udah. Ya, betul. Ya, IPO itu adalah initial public offering. Maksudnya apa initial public offering? Saham. Di Indonesia ini kan kita ada pasar saham ya, stock market, Bursa Efek Indonesia gitu. Nah, untuk sebuah perusahaan biar bisa mendaftar membuka sahamnya di Bursa Saham Indonesia dan dibeli oleh kita-kita ya, pembeli saham tuh kita-kita ya. Itu mereka harus melakukan initial public offering, artinya kayak pecah telur lah ya, ngebuka saham hari pertama nih mereka harus mendaftar biar bisa buka saham di Bursa Efek. Itu mereka bakal melalui audit dan review dan segala macam biar bisa IPO. Nah, itu yang dilakukan Tokopedia plus Gojek. Mereka merge jadi Goto biar bisa IPO juga bersama gitu. Nah, IPO ini gunanya apa? IPO itu kan berarti mereka membuka kesempatan buat masyarakat biasa, awam kayak kamu dan saya nih, kayak kita semua, untuk menjadi investor juga. Kalau kita beli sahamnya mereka, berarti kita nanam uang di mereka dengan harapan kalau mereka bertumbuh perusahaannya, kita juga dapat investasi kita kembali plus bunga plus keuntungan gitu kan. Nah, ini artinya apa? Mereka jadi lebih sustainable, soalnya pasti ada uang mengalir masuk dari tanda kutip investor. Investornya tadinya cuma misalnya 20, sekarang jadi bisa ya jutaan rakyat Indonesia jadi investornya dia, gitu kan. Nah, itu paling nggak membantu Tokopedia dan Gojek menjadi lebih sustainable, menjadi lebih
meyakinkan atau teryakinkan bahwa bisnis mereka akan tetap berjalan kok ke depannya. Karena modalnya akan terus jalan gitu. Dan mereka tahu zaman sekarang kita udah nggak bisa hidup tanpa Tokopedia dan Gojek ya kan. Coba tiba-tiba Gojek sama Grab hilang dari muka bumi ini. Yang biasa pakai GoFood dan GrabFood termasuk saya, mau transportasi kemana-mana tinggal pesen sana sini itu pasti merana banget kita kan. Jadi mereka udah tahu nih user need pasti ada, market trend pasti ada, revenue udah pasti ada, Tokopedia pasti orang belanja, nggak mungkin enggak. Selama ada seller, ada buyer, aman, revenue pasti jalan. Terus tinggal memastikan ada investor. Jadi itu yang dilakukan ya. Ya, yang terakhir freeze hiring. Ini mungkin simple aja. Kenapa freeze hiring? Soalnya mereka waktu itu pegawainya udah banyak ya. Dan lagi pandemi nih. Kalau misalnya hiring pegawai, artinya kan mereka harus siapin budget kan. Budget untuk pegawai baru ini. Budget untuk bayar gaji pegawai itu nggak cuma dihitung 1 bulan guys. Budget dari satu kepala ketika dia join sebagai workforce atau sebagai employee dari sebuah perusahaan itu dihitung dari biaya operasional dia untuk gaji tiap bulan sampai nggak tahu berapa tahun ke depan, pembayaran asuransi dia, jaminan hari tua, mungkin juga tunjangan ini, tunjangan itu, bahkan THR, bonus dan segala macam itu juga bakal dijadikan cost buat dia gitu kan. Itu adalah biaya operasional untuk per kepala di tiap perusahaan. Nah, kan sekarang lagi pandemi dan mereka lagi mau fokus mungkin bukan aku ngomongin sekarang maksudnya saat itu gitu ya, seolah-olah kita lagi di situasi saat itu nih. Ini lagi pandemi nih. Udah gitu otomatis aktivitas jual beli orang agak berubah nih. Jadi kita masih harus lihat dulu nih keadaan revenue-nya gonjang-ganjing nggak ya, profit atau loss kita membesar atau mengecil atau gimana ya, kita tetap bakal dapat user dengan jumlah yang sama atau berkurang nggak ya. Jadi untuk memastikan tidak ada pengeluaran yang berlebihan dulu karena pemasukannya masih belum pasti nih, mereka cut cost-nya dengan cara stop hiring gitu. Ya udahlah kita kerjain apa yang ada di dalam dengan tenaga dan manpower yang kita punya dulu. Nanti ditambahnya nanti aja. Jadi nggak usah hire pegawai baru dulu. Ini salah satu mindset untuk cut operational cost. Mungkin kayak tadi Traveloka kali ya. Gitu. Traveloka juga dulu waktu itu akhirnya freeze hiring juga teman-teman. Gitu. Nah, jadi sampai sini kurang lebih kebayang nggak kira-kira nih untuk bisa sustainable mindset yang tadi yang 5 udah aku bagiin di depan diimplementasikannya beda-beda tiap company kayak gimana. Tapi untuk tujuannya ya ujung-ujungnya ke situ-situ lagi gitu. Cost, melihat user needs, melihat market trend, memastikan ada revenue, sama mengikuti investor punya request. Gitu ya. Nah, terakhir, aku mau cerita buat company yang sekarang nih. Ini meskipun dia sama kayak Traveloka, industrinya travel ya, sama-sama apa tadi? OTA ya. OTA dia bentuk startupnya, tapi langkah yang dilakukan oleh Tiket kemarin sedikit berbeda dengan Traveloka. Karena mereka juga pasti punya situasi yang unik, spesifik, jadi nggak bisa serta-merta disamain gitu ya, inisiatif buat sustainnya. Yang pertama dilakukan Tiket itu adalah dia fokus membenahi bagian dalam dulu gitu. Kenapa? Saat itu Tiket pegawainya Traveloka sama Tokopedia itu udah mencapai 5.000 orang, 4.000 sampai 5.000 kurang lebih. Jadi udah cukup banyak. Makanya mereka ya kalau antara harus lay off atau PHK atau harus berhenti hiring dulu. Tapi saat pandemi terjadi di saat yang bersamaan, Tiket.com itu pegawainya masih di bawah 1.000 gitu. Secara ukuran dia jauh lebih kecil. Jadi secara pengeluaran biaya operasional belum segede Traveloka dan Tokopedia. Jadi mereka belum terlalu fokus melakukan pemotongan biaya dari segi kepala atau dari segi jumlah pegawai gitu. Mereka tidak melakukan PHK sama sekali karena masih kecil juga biaya operasionalnya gitu. Tapi yang mereka lakukan adalah fokus di reliability dari apps-nya sama desainnya. Kenapa? Soalnya mereka itu waktu itu posisinya apps-nya belum sestabil dan secepat dan sebagus Traveloka. Gitu ya, yang sistemnya udah lebih matang waktu itu. Terus desainnya juga
masih lebih kurang modern atau kurang, bahasa kerennya user friendly ya waktu itu, masih kurang user friendly. Jadi mungkin buat user yang mau coba pakai tiket.com waktu itu masih merasa bingung, terus kayak apa nih kok jelek ya, aduh apa nih kurang jelas nih step-stepnya buat pesan hotel, pesan pesawat di sini. Nah mereka melihat pandemi ini lagi slow-slownya, semua pesawat di refund, nggak ada yang pesan pesawat, nggak ada yang pesan hotel, nggak ada yang pesan tempat hiburan, ya udah apa nih, berarti traffic lagi low, mereka fokus ngebenerin infrastruktur. Tujuannya apa? Mereka mempersiapkan diri nanti ketika suatu saat pandemi berakhir, mereka aplikasi dan sistemnya udah jauh lebih bagus, jauh lebih cepat, jauh lebih stabil. Jadi ketika user akhirnya mulai traveling lagi, itu udah makin nyaman pakai, makin gampang buat tiket untuk menggait dan menggoda user untuk pakai dia ketimbang pakai Traveloka dan yang lain gitu ya. Dan itu cukup berhasil gitu. Persiapan selama 2 tahun kemarin itu kita rombak struktur aplikasinya, desainnya kita perbagus, kita tambah beberapa fitur yang lebih memanjakan users, itu menambah jumlah pemakai tiket itu dengan sangat drastis gitu ya. Kenapa kok berani? Kenapa kok berani fokus menghabiskan tenaga dan juga waktu biar sustain, malah fokus ke internal gitu, bukan fokus bikin fitur A, fitur B, fitur C. Karena tiket waktu itu mikirnya mereka udah tahu, oh ini kalaupun pandemi mau berapa tahun pun manusia pada hakikatnya akan kangen dan gatel traveling lagi, ya kan? Apalagi udah makin terkurung selama 2 tahun, makin ganas lah orang-orang semua kalau traveling pasti, dan benar kan kejadian gitu. Jadi mereka tahu, ya udah kita daripada panik atau latah sekarang, kita siapin aja nih apa yang bakal paling oke ketika nanti traveling udah mulai lagi. Kita bikin bagus aplikasi kita bikin bagus sistem kita. Gitu. Itu yang jadi fokusnya mereka. Mereka melihatnya bukan untuk cut cost sekarang, tapi untuk nyiapin revenue stream ke depannya. Gitu. Itu juga salah satu trik untuk bisa sustainable. Yang kedua, mereka maintain relationship dengan hotelier. Maintain itu maksudnya gimana? Waktu itu tiket melihat peluang. Jadi salah satu mindset yang nomor 2 tadi, yang user needs itu ya, sama market trend nomor 2 sama 3, itu tuh mereka melihatnya dengan cara yang agak unik. User needs, oke. User needs selama ini pakai hotel buat apa sih? Buat liburan. Orang identiknya begitu, buat liburan, ya kan? Atau numpang nginep. Ternyata setelah pandemi, banyak yang telat sadar, atau banyak yang banyak maksudnya definisinya perusahaan-perusahaannya yang telat sadar bahwa oh iya ya, hotel itu bisa dipakai buat apa coba selain nginep. Di pandemi hotel dipakai apa teman-teman selain nginep? Ada yang mau nebak nggak? Betul, isoman, ya kan? Dan isomannya itu kan nggak gratis, tetap bayar. Dan hotel ya udah tahu mereka, dan apa namanya, hotelier itu maksudnya ini ya, para ya hotel-hotel itulah, para pemilik bisnis hotel itu, yang mereka udah tahu nggak ada pelanggan, otomatis mereka akan nurunin harga. Siapapun deh yang mau nginep dah, gue kasih harga murah, kasarnya gitu kan. Nah, isoman apa semalam 2 malam aja? Enggak kan? Isoman 2 minggu kan, 14 hari minimal itu kalau udah negatif. Kalau belum lanjut, 14 hari dikali biaya per malam hotel. Itu kan lumayan ya totalnya sebenarnya, dan jadi pemasukan juga kan. Nggak peduli itu dibayar oleh usernya langsung atau dibayarkan oleh pemerintah, intinya kan hoteliernya dan tiket.com-nya nanti akan dapat komisi gitu kan, dapat kecipratan revenue juga, karena isoman itu lama, jutaan-jutaan rupiah sekali isoman itu buat satu orang. Kalau isomannya misalnya satu keluarga terus mesen berapa kamar, lumayan juga kan. Nah itu yang tiket maintain sama hotelier kemarin. Traveloka juga melakukan hal tersebut. Jadi para OTA, sebenarnya 2 OTA ini mereka gencar bikin program untuk kayak isoman. Jadi kalau nginep 2 minggu lebih murah, misalnya harga semalamnya itu 200.000, tapi kalau nginepnya 2 minggu itu semalamnya jadi seolah cuma 150.000. Jadi intinya mereka mencari peluang, melihat user need apa sih sama market trendnya apa, terus dibikin jadi peluang revenue dan kepake gitu.
Nah, kenapa tiket ngefokusin di sini? Karena mereka tahu mereka nggak terlalu butuh untuk cut cost, soalnya biaya operasional mereka nggak setinggi yang lainnya, jadi nggak terlalu perlu dipotong. Mereka perlu melihat yang ke depan apa nih trennya, gitu. Jadi ketika dia relationship sama hotelnya bagus, kemarin tiket dapat banyak deal tuh sama hotel ini sama hotel ini, dikasih rate khusus yang lebih murah dibanding OTA lainnya untuk isoman. Kayak gitu. Dan sekarang pun masih ada, akhirnya kita keep promonya namanya long stay. Nanti jangan lupa cek di aplikasi ya. Iya, ngiklan sedikit, gak apa-apa. Nah, jadi ya itulah salah satu yang dilakukan. Memaintain user needs dan juga market trend yang bisa menguntungkan dan jadi revenue ke depannya. Terakhir, mirip-mirip Traveloka tadi, mereka enable COVID-related purchase. Jadi buat beli PCR, antigen, apa namanya, kit kit antigen atau swab mandiri segala macam itu akhirnya dijual juga di tiket.com gitu. Apalagi kan kebutuhan semenjak pandemi agak melonggar gitu ya. Udah boleh traveling tapi harus antigen atau PCR. Yang namanya pesan penerbangan atau flight waktu itu kan diwajibin harus antigen atau PCR di bandara ya. Itu dibikin jadi fitur juga tuh, dibikin jadi fitur bundling. Kalau beli flight, kita bisa pilih mau pesan antigen atau PCR, tuh udah sekalian sama harga pesawatnya dan segala macam. Itu juga salah satu jenis sustainability decision yang dilakukan. Intinya adalah para company ini itu membuat keputusan-keputusan untuk menekan cost. Jadi kalau misalnya aku boleh balik lagi, untuk mereka bisa sustainable, mereka pasti akan mencari cara menekan cost. Terus mereka akan mencari tahu user need saat itu yang dibutuhkan apa, gitu ya. Ini buat quick solution. Terus market trend-nya apa? Ini buat yang long term solution, gitu. Udah tahu needs-nya, kira-kira kedepannya bakal ke arah mana ya, mana fitur yang perlu di keep. Habis itu 1, 2, 3 ini ujung-ujung untuk mendukung juga nomor 4 revenue, gitu. Biar revenue tetap jalan, biar duit ada yang masuk. Masalahnya mau rugi dulu, nggak apa-apa, bisa dikontrol ruginya, bisa dikecilin ruginya. Kalau untung ya syukur, kalaupun nggak untung ya nggak apa-apa, yang penting ada duit yang berputar dulu. Dan yang terakhir ya pastinya investor request. Ini kenapa aku isi titik-titik tadi, maaf lupa dijelasin. Soalnya investor request itu unik sekali. Bisa minta macam-macam deh, udah minta kayak minta alat ke Doraemon aja gitu. Mintanya tergantung kebutuhan dan tergantung mood mereka saat itu mungkin kali ya. Jadi ini nggak bisa kita definisikan hanya satu aja. Investornya Tokopedia sama Traveloka pasti akan cara berpikirnya beda, permintaan mereka juga akan beda gitu ya. Apa yang mereka butuh dari perusahaan, mereka juga pasti mikirnya udah beda karena industrinya beda gitu. Tapi intinya pasti ada campur tangan investor di yang namanya decision making ya, untuk apalagi untuk sustainability sama untuk improvement perusahaan dan produk ke depannya gitu. Nah, oke, itu tadi cerita-cerita sedikit tentang real implementation dari kayak teman-teman lihat Shopee Food. Tadinya Shopee kan ya nggak ada bikin Shopee Food, karena dibikin Shopee Food buat saingan sama GrabFood, GoFood dan yang lain-lain ya kan, karena dia melihat ada kebutuhan dan ada usernya di situ. Ya udah bikinlah Shopee, soalnya investornya tajir, duitnya banyak. Jadi mau bikin apa juga ya mereka dikasih gitu kan. Ya biar sustainable, karena kalau nggak gitu nanti mereka kehilangan momentum. Akhirnya banyak juga yang pakai Shopee Food kemarin dan lumayan jadi revenue buat mereka. Itu. Contoh misalnya company apalagi ya. Oh yang populer banget Halodoc atau Halo Dokter. Apalagi selama pandemi ya kan. Yang tadinya orang pakai Halodoc mungkin sebelum pandemi ya sesekali aja lah, karena apa namanya belum ada kebutuhan yang mendesak gimana-gimana. Tapi semenjak pandemi kan jadi di endorse banget tuh menggunakan telemedicine. Orang jadi merasa butuh untuk beli obat secara online dan konsultasi online. Akhirnya Halodoc melihat ada peluang di situ, dan biar dia sustainable juga, dia bikinlah fitur untuk beli obat-obatan dari apotik langsung. Terus waktu itu ada satu hal kecil, fitur kecil yang sangat berguna akhirnya ya. Teman-teman kalau misalnya ingat dulu, kalau kalian dulu pakai Halodoc ya, sama Halo Dokter sih. Sebelum pandemi ya udah kita bisa chat
mereka bikin fitur chat di mana kita bisa chat sama dokter, ya sudah gitu. Nanti dikasih saran, dikasih konsultasi, terus kita jadi tahu harus beli obat apa, kita jadi tahu harus minum atau menjaga kesehatannya kayak gimana. Pas pandemi itu kan jadi ada obat-obat yang dibutuhkan, apalagi buat yang positif, tapi hanya boleh dengan resep dokter. Nah, gimana coba belinya ke apotek? Kalau misalnya resep dokternya nggak ada, tapi mereka juga nggak boleh keluar gitu kan, dan takut juga keluar, takut nyebar virus. Akhirnya dibikin fitur untuk bisa dokter secara online dan secara digital bikin resep di situ yang sah dan diupload ke Halodocnya. Terus user bisa download resepnya. Kalau dia mau beli, langsung di aplikasinya itu langsung terhubung, terkirim ke apotek terdekat yang nanti akan menyediakan obat tersebut. Apoteknya akan menganggap resep tersebut meskipun digital itu adalah resep sah dari dokter karena tertanda langsung nama dokter yang kita konsultasi. Ini fitur yang sebenarnya secara kompleksitas ukurannya ya nggak kecil tapi juga nggak gede-gede banget, tapi sangat berdampak. Dan itu membuat implementasi implementasi Kemenkes, Kementerian Kesehatan untuk mitigasi pasien yang positif jadi jauh lebih seamless. Otomatis itu membuat Halodoc jadi apa? Ada pemasukannya, ada komisinya, dia melihat user need, dia melihat market trend, dan dia jadi dapat revenue di situ, maka dia jadi sustainable, makin sustainable malah. Gitu kan, udah partner sama Kemenkes pula. Gitu. Jadi ya sekarang teman-teman jadi dapat cerita nih, oh kemarin tuh perusahaan ini tuh pada ngelakuin fitur-fitur ini tuh bukan ikut-ikutan doang, bukan tanpa sebab, itu tuh biar sustainable loh ternyata. Itu tuh biar mereka juga makin relevan gitu dengan kebutuhan user, di mana ada kebutuhan, di mana ada tren, dan selama mereka rasa itu mereka bisa penuhin, itu nggak masalah gitu. Gitu, nah kisah-kisahnya. Nah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang penasaran gak nih tentang inovasi-inovasi lain atau mungkin tentang sustainability case yang lain dari digital startup? Aku mau nanya boleh Kak? Boleh, monggo. Hubungannya sama investor sih. Hmm. Itu kalau kita misalkan mau bikin bisnis itu, kalau menarik investornya kita harus melakukan hal-hal tertentu nggak sih? Kalau mau menarik investor gitu? Oh pasti, maksudnya menarik, kamu baru mau memperkenalkan bisnis kamu ke calon investor kan, biar mereka Iya, jadi investor. iya. Ya, pasti, itu banyak banget justru persiapannya, nggak cuman bikin presentasi dan tada ini dia, nggak gitu. Biasanya, ya aku juga kan belum pernah bikin perusahaan sendiri ya, jadi aku nggak tahu langkah lengkapnya. Tapi ini aku tahu karena teman-temanku banyak yang udah jadi entrepreneur paling nggak ya. Pastinya kamu harus nyiapin dulu yang namanya produk sama bisnis model. Produknya apa? Terus produk ini mau dijual dengan bisnis model seperti apa? Lebih bagus lagi kalau ada prototype. Itu udah gitu kamu harus memastikan timnya udah ada. Dan timnya ini tuh fungsinya sebagai siapa aja dan ngapain aja. Gitu. Baru itu kamu kemas dalam presentasi dan biasanya sih kalau mau cepat dapat, bukan cepat sorry ya. Biasanya salah satu langkah prestigius untuk dapat investor adalah kamu ikut yang namanya inkubator event. Jadi kadang-kadang ada misalnya dari kampus atau dari organisasi tertentu dia buka open submission untuk tim-tim yang kira-kira mau membawa produknya dan bisnisnya menjadi sebuah perusahaan untuk present di event mereka. Nanti mereka akan seleksi tuh bisnis modelnya, produknya, timnya, terus presentasinya, apakah ini kayaknya cocok nih untuk dipresentasikan ke investor atau enggak. Gitu. Itu adalah kurang lebih gambaran umum dari apa yang harus kamu sediakan. Gitu. Karena pada akhirnya investor itu mereka akan pengen tahu ini yang ngerjain timnya siapa aja, karena investor tuh ngelihat banget mau produknya bagus tapi timnya kayaknya nggak meyakinkan, itu bisa jadi mereka nggak jadi invest. Mereka akan ngelihat timnya siapa dan ngapain aja. Yang kedua mereka akan lihat produknya itu apa, dan ketiga mereka akan lihat bisnis modelnya apa. Bisnis model itu mencakup nanti produk ini kalau udah dijual belikan, mau jasa mau fisik, bakal dapat duit atau revenue dari mana. Apakah itu sustainable atau enggak, balik lagi ke kata sustainable, atau apakah itu masuk akal atau enggak.
gitu. Itu yang perlu disiapkan sih. Lalu kamu tinggal cari jalurnya lah, event-event inkubator, atau mungkin kalau kayak temenku ada satu, dia bikin akun LinkedIn resmi khusus untuk timnya dia, tim yang dia mau jadikan perusahaan. Lalu dia chat satu persatu persona-persona profil-profil di LinkedIn yang mereka tahu adalah investor-investor. Mereka chat satu-satu sampai ada yang balas. Itu mungkin salah satu hal yang harus disiapkan juga sih. Kira-kira menjawab nggak ya? Sorry tadi yang nanya siapa? Terus aku masih ada pertanyaan lagi nggak? Apakah kan tadi kan kata kakak kan kita harus presentasikan tentang apa yang mau kita gituin, mau yang usaha kita. Terus apakah waktu kayak gini dijelasin ya? Kan yang tadi kakak bilang kan menurut aku itu kan kayak bisnis yang pakai produk nggak? Kalau bisnis yang jasa gitu itu sama atau beda nggak? Oh, jasa itu adalah, produk itu ada dua macam. Produk itu fisik dan non fisik. Jadi Oh, kalau misalnya produk kamu adalah jasa, misalnya kamu mau bikin sebuah perusahaan khusus untuk konsultasi akuntan atau konsultasi audit internal, itu kan jasa kan? Kamu nggak jualan produk fisik kan? Nah, misalnya kamu baru mau bikin perusahaan nih buat nyaingin perusahaan konsultan audit lainnya, ya kamu tentuin kenapa, misalnya kamu harus tentuin kenapa produk kamu itu unik, bisnis modelnya gimana, bahkan mungkin bisa kamu sorot kenapa dibanding kompetitor ini bakal berhasil perusahaannya, something like that gitu. Dan itu juga sesuatu yang bisa dipresentasikan ya kan? oke. Thank you kak. Ya sama-sama. Kayak Ya, gitu. baik. Luar biasa sekali ya. Mungkin udah masuk sesi tanya jawab. Rafael tadi sangat interest sekali sudah bertanya. Kira-kira Rafael ini memang mau ini ya, Iya, nih mau kayaknya ada ada yang mau jadi rencana. entrepreneur nih. Iya, ada rencana saya mau buka bisnis. Nah, Iya. mantap. Iya. Mungkin tambahan nih kalau masalah sumber dana tuh mungkin bermacam-macam sekarang ya. Ada crowdfunding gitu, bisa banyak yang Yes. dan mungkin tergantung jenis ininya juga ya. Kamu usaha ini apa, mungkin ada juga investor yang per segmented ya. Oh, kalau usahanya terkait startup ke investor yang ini, ke model ventura yang X misalnya. Jadi masing-masing juga punya spesialisasi sebenarnya model ventura ini. Dia interestnya di mana. Jadi seperti itu. Mungkin ini langsung semacam sesi coaching klinik sama mentoring dengan Kak Renhat nih ya, mendalamnya. Karena kita memang saya bukan ahli untuk yang investor. Karena kita memang masih cuma punya banyak waktu ya untuk kita tanya jawab. Jadi kalau memang pertanyaan mendalam seperti Rafael ya silakan juga aja ditanyakan ya, mau lebih detail lagi. Tapi mungkin Rafael masih ada yang mau ditanyain? Satu lagi kak, satu lagi. Ya silakan. Apakah suatu perusahaan itu diwajibkan harus mempunyai seorang investor atau nggak wajib? Kalau dibilang wajib, sebenarnya nggak ada yang ngatur wajib atau enggak ya. Tapi kamu butuh pasti. Investor ini dalam artian bukan cuman yang kayak tadi ya, kita present ke investor, tapi yang tadi kayak Pak Felix bilang, thank you Pak Felix dibantu lengkapin. Bisa crowdfunding. Crowdfunding itu tahu kan ya, misalnya kayak ya contohnya kayak kickstarterproject.com, atau kita bisa sebenarnya crowdfunding tapi mungkin bukan untuk bisnis kali ya, tapi anggaplah kayak kita bisa gitu. Nah, itu orang-orang yang menanamkan uang mereka ke perusahaan kamu atau ke bisnis kamu, itu sebutannya investor gitu. Dan dibilang wajib atau enggak, ya kalau misalnya dibilang butuh, pasti butuh gitu. Bahkan kalaupun kamu bikin perusahaan dan kamu satu-satunya yang punya modal dan kamu pakai modal itu untuk bikin perusahaan tersebut, kamu adalah investornya. So yes, pasti kalau mau bikin usaha otomatis harus ada modal kan. Semua yang ngasih modal ya kita sebutnya sebagai investor. Kayak gitu. Jadi ini aku memperluas definisi investor ya, bukan berarti oh ya kalau bikin perusahaan berarti gue harus cari investor yang kayak sebuah kumpulan perusahaan atau perorangan yang tajir yang mereka menjadi juri lalu kita present ke mereka. Nggak mesti kayak gitu. Kalau kamu misalnya misalnya nih kayak Rafathar bikin bisnis lalu Raffi dan Gigi invest di perusahaannya dia, ya Raffi Gigi adalah investornya, dia nggak perlu present aneh-aneh kan gitu. Jadi yes, jawabannya kamu bakal butuh investor pasti. Tapi kalau dibilang wajib,
wajib tuh terkesan paksaan kali ya, tapi dibilang butuh atau enggak, pasti butuh, nggak mungkin enggak. Pasti akan ada cost dan juga modal yang dibutuhkan di situ, siapapun yang ngasih duitnya, gitu. Oke, Kak. Thank you. Oke, baik. Rafael, mungkin tambahan dari saya sendiri ya, mungkin terkait investor ya, selain tadi orang tua, seperti misalnya orang tuanya kaya, gampang kan kayak Raffi tadi dan Nagita. Tapi kalau misalnya orang tua nggak ada, sebenarnya boleh juga teman-teman. Tapi sebenarnya yang konvensional selain orang tua dan saudara-saudara itu ya bank juga sih. Bank juga bisa minjem ke bank ya. Cuman mungkin bank juga persyaratannya lebih ini ya, lebih ketat lah ya. Lebih ketat. Butuh juga ada jaminan dan seterusnya. Tapi disarankan jangan ke pinjol, apalagi pinjol-pinjol yang ini ya, yang bunganya tinggi, jangan. Nah, tapi ada banyak ini sih, ada banyak option. Kalau memang tahapan Rafael sekarang lagi nyari investor, mungkin di sharing aja ke banyak orang, sharing ke teman-teman juga dulu gitu. Menurut saya sih bagus juga ya, ide-idenya nanti ada jalan keluar sih dari sisi investor. Oke, baik, pertanyaan baik sekali ya dari Rafael. Kita masuk ke sesi jawab. Mungkin saya rangkum dulu ya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait dengan 5 mindset sustainability, termasuk juga ternyata sustainability itu tidak harus spesifik terkait lingkungan ya ternyata ya. Tapi bagaimana perusahaan itu stay relevan, bisa bertahan dalam jangka panjang, tanpa melibatkan lingkungan, itu udah topik sustainability juga ya gitu. Jadi clear tadi disampaikan oleh Kak Reinhard, kemudian success story dari 3 perusahaan yang Kak Reinhard udah betul-betul bekerja di situ juga, sharing pengalaman Kak Reinhard, jadi sangat memperkaya kita ya, informatif sekali bagaimana perusahaan-perusahaan, Tokopedia, Traveloka maupun tiket.com itu berusaha bagaimana caranya mereka tetap berinovasi dan bisa sustainable. Nah, mungkin informasi tambahan, Bu Farah mau menyampaikan sesuatu, silakan Bu Farah, raise hand, silakan Bu Farah. Pak Felix mau nanya ke Pak Ren, boleh? Ya, silakan Bu Farah. Waduh, Bu Farah nanya. Ya, Karen, saya agak penasaran tadi dari hasil presentasinya tadi ya, kalau terkait dengan sustainability, tapi kita sering dengar nih, banyak perusahaan e-commerce yang bakar duit gitu. Kaitannya gimana tuh ya Karen, antara bakar duit, kemudian nanti keberlanjutan dari bisnisnya mereka. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Karen? Terima kasih. Ya. Nah ini mungkin juga menarik nih pertanyaannya, karena kayaknya peristiwa bakar duit e-commerce ini ya semua udah pada tahu lah ya. Ya Shopee atau Tokopedia semuanya dengan promo-promonya. So mungkin biar aku tambahin konteks dulu, definisi bakar duit di sini ya startup ini ketika ngasih promo gede-gedean gitu ya. Bahkan setelah dikurangin harga promo, kita jadi bisa beli barang harga murah, bahkan jadi jauh lebih murah dari harga yang seharusnya gitu. Jadi membuat bertanya-tanya, ini perusahaannya atau platformnya untung nggak sih? Gitu. Atau ini mereka jadinya jual rugi atau gimana gitu ya. Itu yang kayaknya definisi bakar duit yang kelihatan sama anak-anak zaman sekarang. So, itu juga sebenarnya bisa dibilang sebagai salah satu strategi biar bisa sustainable. Nah, meskipun aneh kedengarannya, karena bakar duit berarti kan cost-nya keluar banyak dong gitu kan. Keluar duit banyak, tapi pemasukannya lebih sedikit, masa sustainable? Nah, kenapa dibilang sustainable? Karena yang menjadi nafasnya atau nyawanya, at least aku ngomongin digital startup ya. Mungkin kalau perusahaannya udah gede, udah beda lagi konsepnya. Kita ngomongin digital startup ini, nafasnya atau nyawanya itu selain dari ya uang, revenue dan juga uang investor, itu juga adalah market valuation atau company valuation, nilai valuasi si company itu sendiri. Dan itu ditentukan dari seberapa banyak, salah satu faktor penentunya, bukan ditentukan oleh ini doang, salah satu faktor penentunya adalah seberapa banyak user yang memakai, terus seberapa sering pemakaian dan juga perkembangan trafficnya dari bulan ke bulan, hari ke hari, atau bahkan minggu ke minggu. Apakah mereka growing, atau mereka stagnan, atau mereka menurun, gitu ya.
di dunia startup itu ada yang istilahnya namanya DAU sama MAU, DAU or MAU. DAU adalah Daily Active Users, MAU adalah Monthly Active Users. Ini adalah dua indikator yang dijadikan biasanya patokan startup untuk menentukan bahwa ini kita lagi berkembang nggak sih, atau ini user kita bertambah, berkurang, atau stagnan atau enggak nih. Nah, dengan kaitannya dengan bakar duit tadi adalah dengan dengan perusahaan bakar duit, otomatis yang bertambah banyak itu apa? Usernya. Yang bertambah banyak transaksinya, ya kan? Karena jujur aja di Indonesia user kita itu masih nomor satu, hal yang paling menarik mereka adalah promo dan harga gitu ya. Jadi ya memang bakar duit adalah cara paling cepat untuk menggait user. Semakin kita bakar duit, dengan harapan semakin banyak user yang memakai, itu berarti nanti user semakin banyak juga yang terbiasa memakai platform kita, sehingga ketika kita sudah nggak bakar duit pun, user sudah nggak mau pindah ke lain hati karena udah nyaman. Gitu ya, ibaratnya kita mau menggait mereka biar udah terlanjur nyaman pakai platform kita. Gitu. Nah, itu dampaknya apa? Itu dampaknya akan menaikkan DAU dan MAU si perusahaan tersebut. Karena usernya makin banyak, dan user yang stay loyal sama dia itu juga bertambah banyak. Otomatis itu akan menaikkan apa? Menaikkan company valuation dia. Company valuation dia naik, berarti kan harga company-nya lebih mahal nih di mata investor. Itu adalah hal yang bagus. Itu menjadi hal yang itu menjadi indikator positif buat investor nyuntikin dana lagi. Misalnya itu salah satu contohnya. Dan kalau misalnya di AUM-nya itu terus meningkat, artinya perusahaan ini secara ukuran, secara bisnis dianggap berkembang. Artinya sustainable. Artinya ke depannya usernya bakal tetap pakai, nggak akan ditinggal dan nggak akan bangkrut seketika karena nggak ada yang pakai. Gitu. Itu mungkin aku nggak bisa klaim bahwa yang aku bilang ini adalah 100% lengkap dan 100% pasti semua perusahaan itu mikirnya persis kayak begini gitu ya. Tapi ini adalah benang merah yang aku tahu memang jadi fokusnya, paling nggak fokus startup ketika mereka mau memutuskan bikin campaign atau promo gede-gedean, atau mereka mau memutuskan buat bakar duit untuk jangka waktu berapa bulan ke depan gitu. Karena targetnya selalu untuk satu, nambah user base-nya gitu. Biar sustainable. Oke, thank you Kak Ren. Ya. Ini selanjutnya Rafael mau nanya lagi ya? Oke. Oh enggak ya? Aku mau minta lebih saya itu pendapat. Ya, silakan. Jadi kan Ren kan sempat nyinggung ya cerita beberapa perusahaan sukses selama dari pandemi ya. Kayak tadi Traveloka sama Tiket.com. Saya nanya pendapat, apakah bisa misalnya nih perusahaan itu tuh bagus ya kinerjanya, tapi waktu masuk pandemi kan kinerjanya turun karena mungkin kekurangan customer atau klien gitu. Saya kepikir satu cara tapi nggak tahu gimana? Kan itu direhatkan sementara, itu bisa nggak sih? Aku penasaran. Rehatkan tuh maksudnya gimana? Apa kayak berhenti waktu misalnya berhenti 2 tahun 3 tahun terus tahun berikutnya ada muncul lagi gitu. Perusahaannya lanjut kerja lagi gitu. Maksudnya bisnisnya diberhentikan. Bukan kayak ya semacam itu sih, kayak misalnya di tahun pertama, kedua, ketiga mungkin karena pandemi dia berhenti, terus tahun berikutnya dia kayak lanjut lagi bisnisnya. Ya, lanjut kerja. Tidak bisa. Ya, itu tidak mungkin dilakukan karena satu, ada manusia di dalamnya. Manusianya harus makan dan harus berpenghasilan, karena di mana-mana kalau bisnis berhenti pasti gaji berhenti. Kalau bisnis berhenti, gaji berhenti, ya manusianya pasti males dong keluar ya kan. Kalau nggak ada manusianya, perusahaan itu mati. Gitu. Yang kedua, di mana-mana tidak ada yang namanya opsi untuk berhenti ngejalani bisnis. Separah apapun kondisi, kalau memang masih mau dilanjutin bisnisnya, paling pahit-pahitnya adalah ganti model bisnis. Jadi produk dia yang udah sekarang nih lagi sukses-suksesnya, tiba-tiba pandemik emang nggak bisa banget sama sekali
dijalankan, mau nggak mau mereka harus putar otak untuk bikin model bisnis lain, entah bikin fitur baru, produk baru, tapi intinya tetap harus ada yang dikerjakan gitu. Nggak bisa berhenti sama sekali, karena berhenti sama dengan ya udah bangkrut gitu. Tidak ada yang namanya postpone atau pause kalau untuk perusahaan gitu sih. Oke, thank you Kak. Maaf Kak, cuma penasaran. Ya. Oke, Rafael, apa penasaran terus ya, tapi baik sekali pertanyaannya. Teman mungkin itu menjawab juga ya, itu contoh yang tidak sustainable ya, ketika berhenti, mungkin itulah contoh yang tidak sustainable, mungkin bisa seperti itu. Oke, ini kita ada 2 penanya lagi ya, mungkin sebelum saya persilakan, saya umumkan dulu ya, adik-adik khususnya untuk ada di peserta mata kuliah e-commerce. Adapun nanti ujian tengah semesternya, materinya diambil dari sini ya, jadi mohon terus diperhatikan dari awal, pertengahan hingga akhir nanti terkait. Bisa aja nanti soalnya dari pertanyaan Bu Farah itu jadi soal, bisa aja ya contoh. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi yang present duluan, kayaknya ini mahasiswa Desani Andriana, nanti kemudian dilanjutkan oleh Pak Effendi Haslim ya, dosen di Prodi Ekonomi juga. Ke Desani, silakan Desani dulu. Halo, siang. Suara saya terdengar kan ya? Ya, jelas. Oke, saya ingin nanya untuk semua speaker yang ada di sini ya. Jadi, kalau misalnya kalian pengguna Gojek secara aktif, pasti kita sadar ada fitur GoPay Later. Pasti udah pada tahu lah ya, GoPay Later. Jadi, aku nggak usah jelasin lagi. Tapi, hal yang aku mau nanya ini, kenapa promo yang diberi untuk GoPay Later ini gede banget? Karena kalau misalnya based on my personal experience itu, kalau misalnya kita order makan nih, sekedar order makan gitu, ada limit, kita order makan, kita order dengan di atas 250.000 gitu misalnya, kita bisa dapat promo lebih dari 100.000. Sedangkan kalau dengan pembayaran GoPay biasa atau mungkin kita connect ke debit atau kredit kita, itu nggak ada yang sebesar itu. Aku mau nanya, satu, bukankah itu sebuah gimana ya? Bukan itu bisa dibilang mendidik masyarakat itu untuk menggunakan kredit? Pertama itu. Kedua, sebenarnya balik lagi ya, aku juga ngerti GoPay Later itu sebuah produk atau service yang ditawarkan oleh GoPay. Namun, apakah ini mempromosikan sebuah gimana ya, perilaku baik untuk masyarakat? Karena kan ini berhubung lagi dengan utang dan juga kredit, kayak gitu sih. Itu pertanyaan aku. Thank you. Sip, aku jawab dulu ya. Oke, terima kasih Shani. Ini pertanyaannya juga cukup menarik dikupas. Mungkin kita sama-sama layout konteks dulu ya. Kenapa promo terhadap pay later itu selalu dibikin lebih besar? Jelas, biar orang pakai pay letternya dibanding pakai yang langsung bayar sekarangnya itu kan ya. Jadi sampai sini kita sama-sama tahu dulu ya. Memang pay letter itu diharapkan lebih dipakai. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya Shani dulu nih. Sebenarnya kalau mau dibilang kenapa sih kayak gitu, bukannya itu malah bikin kebiasaan buruk atau ya malah bikin ngajarin orang buat jadi ngutang atau ini ya, which is itu sesuatu yang di mental kita mungkin bukan sesuatu yang bagus gitu ya. Dalam dunia bisnis memang sayangnya kita harus mengakui bahwa di sini tuh kita nggak bisa cuman mikirin, mungkin kalau bilang nggak bisa jahat kali ya. Biasanya perusahaan itu tidak akan cuman memikirkan dari sisi moral dan juga efeknya baik atau enggak terhadap mental, tapi mereka tetap harus memikirkan yang namanya peluang gitu, dan juga memberikan fasilitas tertentu kepada calon user. Nah, jadi di sini ada 2 sisi nih, antara kita mau mengikuti garis moral yang baik atau kita mau memanfaatkan peluang yang ada. Jadi di Indonesia itu tidak semua landscape usernya itu nyaman dan bisa membayar langsung kebutuhan sehari-hari saat itu juga ketika mereka membutuhkannya gitu ya. Ada orang-orang yang mungkin pemasukannya itu masuknya itu telat atau dibayaran nanti, tapi dia harus hidup hari itu dan minggu itu, sehingga dia harus membeli kebutuhan dengan cara ngutang gitu ya. Nah, instead of membiarkan mereka ngutang secara offline, kita memberikan mereka
fasilitas untuk melakukan perhutangan tersebut secara online dengan bunga dan juga biaya yang transparan di awal, karena dikasih tahu kalau pakai pay letter nanti tiap bulan pas mau bayar tagihan ada fee-nya segini loh buat biaya administrasi atau biaya jasa atau segala macam, ya kan. Nah, jadi di sini itu untuk menjawab kenapa sih kita melakukan itu, ya memang bukannya karena kita mau membuat manusianya itu jadi konsumtif dan juga jadi tukang utang, enggak. Tapi kita melihat dari satu sisi, yaitu kita melihat kita ngasih fasilitas buat user yang tidak punya privilege atau mungkin punya preferensi, meskipun dia punya preferensi untuk membayar nanti saja dan tidak keberatan membayar biaya tambahan, gitu ya. Nah, jadi di sini tuh ngelihatnya karena kita memberikan fasilitas dan kita memberikan option, gitu. Dibilang ngajarin itu ya dan tidak. Karena kita ngasih fasilitas dan menggoda mereka untuk memakai, tapi tidak ngajarin juga karena kita nggak memaksa mereka untuk harus membayar pakai pay letter, ya kan. Kita memberi mereka pilihan. Itu selalu jadi basis dari startups. Kalau bikin produk atau fitur nggak boleh maksa user. Kita ngasih mereka pilihan, tapi kita bikin pilihan yang menurut kita lebih strategis untuk menghasilkan uang. Kita memberikan itu hiasan-hiasan dan juga highlight yang lebih menarik, gitu. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa kita ngelakuin, ya sebenarnya simply karena ada peluang di situ. Pertama bisa dapat revenue tambahan dari biaya administrasinya, karena itu juga partner sama ini kan, kayak bisa jadi partner sama third party misalnya kayak Kredivo atau OVO atau yang lain-lain. Terus yang kedua ya kita memberikan kemudahan dan sarana pilihan tambahan kepada user yang memang mau memakai fasilitas tersebut, gitu. Biasanya setauku sih tidak ada concern yang berlebihan terhadap efeknya ke user, nanti mereka jadi punya ini nih kebiasaan ketergantungan sama ngutang. Ya kasarnya itu bukan urusan, gitu ya. Kita memberikan mereka kemudahan dan fasilitas, terserah user mau pakai atau enggak. Ini terdengar jahat, tapi ya memang gitu. Perkembangan psikis dan juga emosional user itu biasanya tidak menjadi tanggung jawab si para pelaku bisnis. Mereka intinya memberikan opsi dan pilihan yang bisa membuka peluang bisnis yang baru dan juga memberikan kemudahan tambahan buat user. Selama itu nggak menyusahkan user dan malah memberikan mereka kemudahan tambahan, itu biasanya tidak dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan atau sesuatu yang negatif kayak gitu. Jadi memang balik lagi sih kembali ke gimana cara kamu mau melihatnya. Kalau dari kacamata bisnis jelas ini bukan concern kayak gitu. Tapi kalau dari kacamata kebiasaan baru jadi concern gitu ya. Kira-kira kejawab nggak Sani? Oke, kejawab kok. Aku mau ngertiin mindset dari baik tadi kacamata bisnisnya itu kayak gimana. Betul. Mereka pasti aware juga soalnya sama efek psikisnya, tapi then again, we have to get money gitu kan, and we have to innovate. Kita juga punya partner dan investor yang juga mau menjajaki atau mengeksplor peluang-peluang lainnya gitu. Selama kita bukan merampok user, itu sah-sah aja. Dan kita transparan di awal gitu kan, makanya dikasih tahu nih, meskipun diskon ada biaya biaya administrasi segini misalnya gitu. Oke. Thank you, Kak. Sama-sama. Ya, baik, jawaban yang panjang lebar dan menjelaskan yang saya kira dari perspektif bisnis. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kita persilakan Pak Effendi untuk bertanya. Silakan Pak Effendi. Oke, ya terima kasih Pak Felix. Udah lama nggak ketemu ya Pak. Iya Pak. Ya Karen. Saya mau nanya tentang tentang Goto ya. Jadi Gojek dengan Tokopedia kan merger ya, dan merger itu kan biasanya kita berharap ada sinergi ya. Jadi 1 + 1 mungkin nggak jadi 2, tapi jadi 3 atau 4 ya. Apakah terjadi sinergi atau enggak gitu ya? Karena kalau saya lihat mungkin yang lebih diuntungkan pihak Gojek ya, atau apakah ini hanya strategi exit dari investor saja?
Oke, ini menarik dibahas dan agak sensitif. Oke, ya mungkin disclaimer dulu, aku juga kan tidak pernah berada di dalam yang sampai detailnya banget ya di merger Goto kemarin. Aku kebetulan terlibat tapi lebih ke arah ngurusin kayak fiturnya sama kolaborasinya ini nanti dengan Gojek kayak gimana pas masih di Tokopedia gitu ya. Kalau dibilang apakah, mungkin dari yang paling gampang aku jawab dulu ya. Apakah dibilang ini sebagai exit strategi atau enggak? Jujur aku juga nggak bisa berani bilang ya atau tidak, karena tidak tahu pasti kebenarannya apa, takut salah ngomong. Tapi memang sangat bisa dimengerti kalau dari sudut pandang orang yang mengerti ekonomi atau juga udah ngerti perusahaan, ini kata seperti exit strategi gitu ya, karena dioper ke publik, lalu investor aslinya pada mulai jual-jualan atau enggak. Tapi setauku sih sekarang mereka investor aslinya kayak SoftBank dan yang lain-lainnya belum sampai exit semua. Jadi again ini masih tanda tanya juga apakah betul itu exit strategi atau enggak. Nah, tapi kalau ke pertanyaan Pak Effendi soal yang sinergi atau hasilnya merger gimana? Dari segi bisnis, operasional dan juga fitur memang ada sinergi. Dan sinerginya itu dalam bentuk program dan fitur. Kalau dibilang sinerginya menghasilkan enggak di pembukuannya, apakah di neracanya atau di revenue dan juga pendapatan berhasil meningkatkan sesuatu atau enggak, aku juga nggak tahu. Karena keburu resign waktu itu, keburu pindah. Jadi udah nggak tahu dari dalamnya gimana. Tapi kalau kita bisa lihat ya semenjak Tokopedia merger sama Gojek, itu jadi menimbulkan sinergi-sinergi. Contohnya GoPay jadi bisa dipakai di Tokopedia. Dulu kan nggak bisa kan ya. Tokopedia dulu terkunci kerjasamanya dengan OVO. Kenapa nggak dari dulu pakai GoPay? Karena memang itu udah kerjasamanya antara Tokopedia dan OVO untuk eksklusif. Gitu. Salah satu caranya biar bisa GoPay masuk adalah ya Gojek harus punya special place. Special place-nya sekarang sebagai saudaranya dalam satu payung ya kan. Jadi secara strategis Gojek dan Tokopedia sudah bisa bikin kerjasama dan program yang lebih fleksibel. GoPay jadi bisa dipakai di Tokopedia, GoPay Coin bisa dipakai di Tokopedia juga. Terus kalau misalnya kita transaksi di GoFood atau Gojek atau Gokar, kita bisa dapat kupon tambahan buat dipakai di Tokopedia dan sebaliknya. Jadi memang lebih ke arah sinergi di cross function. Kenapa begitu? Karena salah satu concernnya mereka mau bikin sinergi cross company-nya ini biar user base-nya Tokopedia sama user base-nya Gojek itu makin klop. Kalau misal makin klop dan usernya itu mereka digabung terus makin besar, otomatis itu jadi Goto punya numbers juga kan. Dan itu jadi performance untuk di Goto secara keseluruhan juga. Karena kemarin itu Tokopedia sama Gojek itu kan sangat terpisah, mereka nggak bisa sinergi terlalu banyak. Padahal bisa pakai GoSend, bisa pakai GoPay, terus bahkan bisa misalnya jualan item-item GoFood-nya mungkin bisa dijualin di Tokopedia. Ada Tokopedia punya fitur namanya Tokopedia Nyam. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak dengan mereka merger, sinerginya jadi lebih bisa leluasa untuk nge-explore program dan juga partnership yang lebih oke. Plus, kalau nggak salah mereka sekarang udah bisa nyamain level, kan di Gojek itu kan ada ini ya, tiap user ada level tieringnya ya, level loyalty. Kamu pengguna anak sultan atau gold, platinum, apalah ya. Kalau di Tokopedia juga ada kayak silver, gold, platinum. Itu sekarang mereka jadi bisa disambungin. Kalau kita sebelumnya adalah user platinum di Tokopedia, di Gojek kita bukan user platinum. Kalau misalnya akunnya kita samain, nanti bisa jadi di upgrade yang di Gojeknya. Jadi membuat user tuh jadi merasa lebih diakomodir lagi gitu. Jadi itu sih salah satu bentuk sinergi yang maksudnya jadi paling kelihatan sekarang. Oke, ya, thank you. Ya, jawaban yang luar biasa sekali ya dari Kak Reinhard. Juga pertanyaan yang beda ya, pertanyaan dari dosen langsung sulit ya, pertanyaannya udah sulit. Aku deg-degan loh jawabnya. Untung maksudnya praktikal, jadi based on pengalaman aja, bukan teoritis. Iya. Silahkan resen lagi bagi ada yang mau bertanya. Ya, ke Bu Dini, ini dosen-dosen semua nih yang mana ya. Silakan Bu Dini.
Selamat siang, Rain dan Pak Felix. Mohon maaf, saya off cam ya, nggak apa-apa ya. Ya. Oke. Rain, sebenarnya tadi kita tadi lihat CV kamu ya, yang soal dari perpindahan ke mana ya, dari satu platform ke platform lain nih. Nah, terus di situ tercantum beberapa persentase terhadap kayak retain, nggak tahu deh benar atau enggak nih. Jadi kayak tugas-tugas kamu sebagai project manager. Jadi asumsi kita ini, mohon koreksi kalau saya salah ya, Rain. Apakah memang benar kalau kamu harus sebagai senior product manager itu tugasnya adalah untuk mempertahankan user supaya nggak lari. Jadi gimana tetap stay di produk. Seperti itu, Karin? Nggak specifically, tapi itu sebenarnya adalah objektif bersama sebagai tim sih, bukan cuma satu product manager aja. Oh, oke. Karena intinya user retention itu adalah hasil dari sinergi seluruh fitur dan bisnis dan campaign dan marketing kan. Oh, oke. Nah, lalu sebenarnya tadi kan juga ada tuh permintaan di mana investor, jadi salah satu tadi bakar duit itu adalah gimana caranya untuk tujuannya adalah salah satunya untuk mempertahankan user. Nah, itu kan sebenarnya juga tugas berat di product manager ya, supaya nanti investor udah maunya user tetap ada, terus juga udah bakar uang, terus di mana tetap usernya nggak pergi gitu ya. Nah, pengen tahu nih, Ren, ketika bakar uang itu udah selesai gitu, Ren ya. Jadi kan pasti dana tuh udah balik lagi dong ya, mau nggak mau saatnya si para platform ini untuk mengembalikan dana dong ya kan. Nggak mungkin adanya bakar uang aja. Jadi paling nggak harus ada return. Jadi udah ada lagi tuh promo-promo gitu kan ya. Nah, boleh tahu nggak kira-kira apa yang dilakukan para product manager ini ketika dia mempertahankan usernya gitu loh. Jadi kesulitan udah nggak ada promo gitu, otomatis kan udah males gitu kan ya. Ya. Kira-kira apa ya tantangan tersulit untuk mempertahankan si produk ini? Saya nggak tahu, ini bicara produk digital ya, Ren ya. Ya. Apa yang menjadi tantangan tersulit para product manager untuk mempertahankan si user ketika si bakar uang ini atau promosi udah nggak ada? Berdasar pengalaman nih, Ren. Thank you ya, Ren. Terima kasih Pak Felix. Ya, sip. Nah, thank you Mbak Dini, pertanyaannya ini juga asik nih buat dibahas. Ketika sudah selesai bakar duit, aku mau ngajak kita semua bayangin ada dua realita ya. Di realita pertama, kita selesai bakar duit, tapi kompetitor belum selesai bakar duit. Di sini jawabannya gampang. Tantangan paling sulitnya apa? Cuma satu, kompetitor. Karena kita ngomongin landscape-nya Indonesia ya Mbak ya. Jadi kalau kita udah selesai bakar duit, tapi kompetitor kita yang bergerak di bidang dan jenis produk yang sama masih bakar duit, itu udah otomatis pasti susah banget untuk ngedapetin dan mempertahankan mereka. Karena habis itu ketika user nggak ngelihat kita ada promo, mereka akan lari ke yang sana dulu. Dan ini udah based on observasi data kita selama ini, mau fiturnya dia lebih jelek, tampilannya lebih berantakan, tapi kalau ngasih promo lebih murah, user kita bela-belain coba pakai ke sana. Gitu. Jadi di realita pertama, kalau kita udah selesai bakar duit, yang lain masih bakar duit, challenge-nya terbesar dan mungkin satu-satunya yaitu adalah si kompetitor yang masih bakar duit. Mau kita bikin inovasi seperti apapun, itu tetap bakal sangat susah. Realita kedua, ini yang mungkin lebih strategik kita kalau bahas ya. Kita udah selesai bakar duit dan kompetitor juga udah pada selesai bakar duit, jadi sekarang kita adu inovasi. Gitu ya. Nah, di sini tantangan terbesarnya adalah gimana caranya kita membuat user itu terasosiasikan dengan brand kita. Brand dalam artian produknya lah, atau salah satu fiturnya lah, atau bahkan nama perusahaannya itu tersendiri gitu ya. Nah, ini kenapa menurutku salah satu tantangan yang paling utama, karena landscape user kita di Indonesia itu kalau udah nggak ada promo, tapi mereka masih butuh pakai platform-platform kita, mereka tetap akan mencoba mencari mana yang lebih menguntungkan. Apakah ada yang nggak ngasih promo, tapi apakah ada yang ngasih bundling, atau ada yang ini jumlah produknya atau fiturnya lebih enak digunakan, atau misalnya lebih mudah dipahami atau gimana. Intinya apa sih poin unik yang bikin user tuh nanti betah dan bertahan sama kita. Meskipun tadi aku bilang ketika user bakar duit, kita pengen membuat user bertahan sama kita, dan saking bertahannya mereka terbiasa pakai platform kita. Tapi pada realitanya di lapangan, anggaplah user kita yang bisa pakai aplikasi digital rata-rata terbiasa sama semua platform. Gitu. Coba aku tanya teman-teman di sini yang pakai Gojek pasti bisa pakai Grab. Ya kan? Yang bisa pakai Traveloka pasti pada ngerti juga pakai tiket, pakai pergi-pergi, atau bahkan pakai Agoda.
Jadi nggak ada masalah, mereka tuh mau disuruh pindah-pindah platform. Yang susah adalah gimana caranya bikin mereka itu cuma mau pakai ke kita, dan untuk bisa menggait mereka biar tetap cinta sama satu brand itu paling nggak secara dominan, itu kita harus mikirin banget fitur apa ya yang nggak dimiliki yang lain, dan kalau user pakai di kita itu tuh jadi sweet spotnya kita. Sebenarnya ini tuh kedengarannya nggak susah itu ya, tinggal kreatif aja. Yang bikin susah adalah apa? Ketika kita udah kreatif, yang lainnya niru. Lalu mereka juga bikin, dan jadinya kita nggak unik lagi, ya kan? Lalu nanti playfield-nya sesama kompetitor jadi punya fitur itu juga. Yang tadinya kita unik, meskipun kita yang pertama, udah jadi nggak unik. Berarti kita harus mulai kembali dari nol lagi, pikirin the next fitur, which is also another challenge. Karena lama-lama fitur itu kan juga kalau ini udah, itu udah, ini udah, apalagi ya gitu. Gitu sih, itu tantangan paling besar yang saat ini memang aku kalau jadi product manager dan teman-temanku yang lain, kalau kita udah selesai ngerjain fitur A, B, C, D, E, terus udah mau masuk semester depan, mau ditanya, oke, next kita mau bikin fitur apa nih? Melihat data yang ada, melihat transaksi dan tren, kita apa yang mau dibikin biar bisa ningkatin revenue atau DAU atau MAU nih. Wah, itu brainstormingnya lama tuh. Kita PM tuh bisa sampai kayak berjam-jam stalking misalnya kayak aku tiket.com, aku berarti stalking OTA lain yang adanya di luar Asia, mereka bikin apa aja sih, aku coba lihat behavior, mencoba menganalisis user tuh biasanya di luar Indonesia pada pakai apa sih, yang di Indonesia apalagi sih yang belum kesentuh fiturnya yang selama ini jadi pain points gitu. Jadi intinya nyari apa nih yang bakal bisa kita bikin biar itu jadi punya company kita banget gitu, terus menerus, nggak cuma sekali bikin berhasil, yes, karena pasti ditiru. Begitupun kita, kalau ada yang bikin, itu dia bikinnya bagus, kita bikin yuk, dibikin beda sedikit aja. Jadi itu constant cycle sih Mbak, dan itu cukup challenging gitu. Oke, berarti perputaran fitur itu harus selalu cepat dong ya, karena kan ada fast follower tuh, kamu inovator pertama, leadernya, terus ada lagi berikutnya kayak gitu toh? Betul. Jadi terus perubahan itu akan ditangkap sama tim, lalu bisa direvisi lagi, seperti itu, cepat begitu ya Ren jatuhnya? Ya, meskipun aku bilang begitu cepat, bukan berarti cepat dalam hitungan sekian bulan harus ganti ya, nggak bisa. Jadi kayak tahun ini kita ngeluarin fitur itu, ya kompetitor tuh pasti nggak akan langsung bisa ngebikin itu juga. Mungkin dia baru bisa bikin tahun depan, atau paling cepat 6 bulan lagi. Jadi kita masih ada waktu untuk menikmati hasil launching kita lah, sampai sebelum kita harus mutar otak lagi karena udah ditiru gitu. Oke, itu semua datanya dari bagian mana Rin? Kalau data tren segala macam itu biasanya? Oh ada, kalau di aplikasi yang digital startup ini kita semua pasang namanya tracker. Setiap interaksi kita ketika buka aplikasi, tombol yang kita pencet, berapa kali kita swipe, berapa lama kita stay di halaman sampai kita move atau back, itu ada datanya semua. Dan kita bisa lihat, trennya user ternyata suka stuck di halaman ini. Berarti halaman ini ada yang nggak jelas nih. Atau user tuh berarti suka salah pencet buttonnya, kayaknya placement buttonnya kurang di sini. Atau user tuh kalau sukanya cari yang begini nih, berarti kita harus bikin fitur buat memudahkan pencarian begini. Oke. Thank you ya Ren. Thank you Pak Felix. Terima kasih Bu Dini. Tak terasa waktu juga sudah mau hampir habis ya, Ibu Bapak dan adik-adik sekalian. Sudah 3:23, jadi ada kurang lebih 5 menit lagi lah ya. Teman mungkin satu penanya lagi masih boleh nih, silakan adik-adik sekalian maupun ibu-ibu bapak sekalian. Satu penanya lagi, persilakan. Ini lebih banyak nanya dosennya ya daripada mahasiswanya nih. 3 dosen nanya, mahasiswa. Teman mahasiswa juga aktif Pak tadi di chat ya, tadi udah. Berasa lagi di sidang aku. Sidang lagi Pak ya. Nah, ya. Semoga lulus. Silahkan, masih ada waktu. Satu penanya lagi. Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin saya sedikit menjelaskan ya. Tadi mungkin dari sisi mahasiswa nggak jelas sekali ya. Exit strategi itu maksudnya apa? Ngomongin apa tadi exit strategi? Jadi exit strategi itu ngomongin ini sih, ngomongin investor khususnya. Investor yang exit strategi. Karena Gotoh sudah go public, jadi saham-sahamnya ditawarkan di stock market, jadi masyarakat umum, saya dan seperti kita semua yang ada di sini bisa membeli. Nah, sekarang udah banyak nih investor yang dipegang oleh masyarakat umum. Nah, otomatis kan
kepemilikan investor lama kan berkurang kan. Sekarang semakin besar terus nih kepemilikan investor retail, mau kita sebut retail, nggak harus retail ya, oke, investor yang di luar investor awal ya. Nah itu maksudnya exit strategi tadi, investor lama keluar nggak jadi investor utama lagi di Goto, itu tadi ceritanya kayak gitu. Makanya tadi agak sedikit sensitif tadi itu ya, biar bagi yang nggak nyambung. Oh ya, ini Pak dosen lagi nih, kapro dikit. Silakan Pak Aldi. Baik, terima kasih Pak Felix, Reinhard. Terima kasih presentasinya ya, jadi sangat menarik gitu ya. Saya cuman pertanyaannya satu aja dan mungkin iseng, Reinhard. Pertanyaan saya begini, Tiket.com udah balik modal belum, Reinhard? Jujur aku juga enggak tahu pasti, karena informasi yang seperti itu enggak pernah dibuka dan diinformasikan secara jelas di town hall atau di bulletin atau newsletter internal sih Pak. Itu. Kalau dibilang setahu aku ya, tapi ini mungkin aku nggak bisa ngomong terhadap Tiket.com aja atau company lainnya. Setahu aku sih dari startup kita yang ada di Indonesia yang udah balik modal itu secara company itu belum ada, setahu aku. Tapi kalau di breakdown misalnya per business unit, mungkin kayak contohnya Gojek, GoFood-nya udah balik modal belum, tapi GoPay-nya udah bisa jadi kayak begitu tiap business unit. Jadi kalau secara company, setahuku secara keseluruhan startup kita di Indo belum ada yang balik modal. Itu. Kalau gitu pertanyaan kedua nih Pak Felix, dijawab singkat aja, Reinhard. Ini disclaimer ya. Artinya begini, Reinhard. Startup ini apapun startupnya ya, Reinhard. Itu kalau dalam bahasa Inggris ini blessing atau curse nih ke depannya nih, Reinhard. Definisi blessing atau curse-nya maksudnya Pak Aldi mau dilihat dari sudut pandang kayak gimana nih? Artinya kalau investor itu kan ingin supaya cepat balik modal ya, Reinhard. Apalagi startup ini kan jumlah uang yang ditanamkan di startup manapun ya, itu kan jumlahnya sangat besar ya. Nah kalau misalnya sampai sekarang itu asumsikanlah misalnya belum balik modal nih ya, Reinhard ya. Ini kedepannya akankah terjadi sesuatu yang dalam tanda kutip itu menakutkan gitu ya? Artinya akan ada banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan, ataukah ini artinya kedepannya masih menjanjikan ya? Karena startup ini bisa dalam jangka panjang akan memberikan hasil yang lebih baik ya. Lebih baik itu dalam arti untuk investor juga lebih baik gitu ya. Untuk pengguna juga akan lebih baik. Oke, kalau misalnya kita mau lihat dari ranah tersebut, ini mungkin pendapatku udah agak subjektif ya, karena selain aku observe dan juga aku merasa ini bagian dari insightku pribadi juga. It's both blessing sama curse, tapi sebenarnya lebih ke arah blessing. Kenapa? Soalnya memang keberadaan startup ini kan seperti yang udah kita lihat, apalagi makin kesini itu kelihatan makin mempermudah hidup gitu ya, makin menyambungkan banyak sekali aspek-aspek dan bidang-bidang kehidupan dan juga bidang-bidang industri. Jadi pasti blessingnya di situ. Apakah dengan bakar duit dan juga dengan ketidakpastian keadaan dan juga banyaknya perubahan tiap-tiap startup, apakah itu artinya dia akan jadi curse suatu saat nanti karena orang akan kehilangan pekerjaan? Bisa jadi, tapi aku cukup yakin nggak dalam 5-10 tahun ke depan, kecuali ada event ekstrim lagi kayak COVID kali ya, gitu. Kalau nggak di event ekstrim kayak begitu, menurutku 5-10 tahun lagi masih akan sustainable. Kenapa? Karena startup ini tuh mereka sangat jago untuk menangkap kebutuhan para user dan melihat tren apa aja sih yang dibutuhkan, sehingga selama user itu masih terpenuhi kebutuhannya, uang pasti akan berputar. Meskipun bakar duit, tapi valuasi perusahaan tetap naik, terus usernya tetap banyak, pasti tetap akan berjalan dan pegawai-pegawainya akan tetap bisa kerja di perusahaan tersebut. Pun kalau ada satu industri atau jenis startup tertentu yang sangat terdampak entah karena situasi apapun dan harus tutup, berarti kan startup lainnya yang ada di industri yang berbeda belum tentu terdampak. Orang-orang yang jadinya
di layoff ini pun atau orang-orang yang jadinya harus berhenti kerja dari startup yang tutup tadi masih tetap bisa diserap oleh startup lainnya. Itu karena startup kami itu semua selalu kekurangan manpower. Jadi butuh banyak sekali posisi-posisi meskipun pelamar kerja banyak, tapi yang qualified dan kami butuhkan itu juga susah dicari gitu. Jadi sekali udah pernah kerja di startup, biasanya untuk bisa diserap oleh startup lain itu kemungkinannya masih besar. Jadi dibilang curse, iya, tapi cuma temporary curse, habis itu bisa jadi kembali di blessing lagi sih Pak. Jadi kalau dari aku, kalau misalnya mau dirangkum, mungkin porsi dia sebagai blessing dan sebagai sesuatu yang masih berpotensi positif itu masih lebih besar dibanding bahaya-bahayanya startup gitu ya. Gitu. Mungkin belakangan ini ada fenomena namanya startup bubble, karena banyak banget startup yang mulai kesulitan keuangan, mulai PHK. Ya, itu kelihatan PHK mungkin kelihatannya jelek, tapi itu sebenarnya salah satu cara untuk mereka cut cost juga. Dulu juga beberapa startup aku tahu pas pandemi mereka lay off buat potong cost dulu. Ketika udah mulai naik lagi marketnya, mereka hire kembali orang-orang yang dulu pernah di lay off kalau mereka masih mau balik gitu ya. Atau bahkan mereka akhirnya kembali buka lowongan besar-besaran buat ngisi kekosongan posisi yang pernah mereka PHK. Jadi itu tadi makanya aku bilang lebih banyak untuk sekarang sih kelihatannya lebih banyak blessing-nya dibanding curse-nya gitu. Terima kasih Renat. Ya, terima kasih Pak Rehan atas jawaban yang luar biasa, Pak Aldi juga atas pertanyaan mendalam. Memang sayang sekali waktu sudah habis ya, sudah berakhir. Kita akhiri sesi tanya jawab ini. Kita beri applause dulu buat Pak Renhat dan kita semua. Ini sudah selesai.